بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah talabatul ilmi, barakallahu lana wa lakum jami'an. Fa insyaallah ta'ala pada siang hari ini, di hari Ahad, pada penghujung bulan Sya'ban, kita akan mengkaji dalam rangka menyambut bulan Ramadan berkaitan dengan permasalahan hukum seputar puasa secara umum ataupun secara khusus yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Adapun kajian kita di siang hari ini, kita cukupkan waktu mungkin sampai dengan zuhur, adalah membahas kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Adapun syarah yang kita pakai atau yang menjadi rujukan bagi kita di kajian ini adalah syarah yang ditulis oleh Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, putri dari Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Kalau versi aslinya lebih kurang sekitar 50 halaman. Adapun metode pengkajian kita dari buku ini tidak kita bacakan huruf per huruf, namun kita ambil dari sini secara global. Jadi bagi yang mungkin memiliki buku dalam bentuk versi Arabnya, maka materi kita tidak keluar dari apa yang disebutkan di keterangan penulis buku ini, supaya tidak menjabar kemana-mana dalam masalah khilafiyah berkaitan dengan puasa ini. Adapun asal syarah Umdatul Fiqh dari Kitabus Shiyam yang ditulis oleh Syekh Ummu Abdillah, sebenarnya asalnya adalah pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh beliau kepada anak-anak beliau. Beliau, Syekh Ummu Abdillah ini sekarang domisili di Mekah. Sekitar bulan November kemarin, Allah SWT mudahkan bagi kami untuk berjumpa dengan suaminya, yaitu Syekh Saleh Ibn Qaid Al-Wadi'i. Setelah terjadi perang Dammaj, beliau hijrah ketika itu ke kota San'a, kemudian beliau domisili sekarang di kota Mekah. Sudah lebih kurang katanya 8 tahun di kota Mekah. Syekh Ummu Abdillah termasuk salah satu dari murid Syekh Muqbil dan putri beliau yang ditarbiyah oleh Syekh Muqbil dengan tarbiyah yang bagus sampai beliau mumpuni dalam bidang fikih, hadis dan yang lainnya. Di antara buku yang masyhur yang ditulis oleh Syekh Ummu Abdillah adalah kitab Nasihati Lin Nisa. Kitab Nasihati Lin Nisa yang banyak dikaji di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini atau di majelis taklim yang lain. Metode pengajaran kita di pagi hari ini adalah dengan membaca matan. Yang akan kita baca matan, saya akan membacakan versi Arabnya, kemudian ada yang saya tunjuk untuk membacakan versi terjemahannya, kemudian barulah akan kita jelaskan berkaitan dengan isi syarah ini tadi. Kita baca. Qala al-Imam Abu Muhammad ibnu Abdullah al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibnu Ahmad ibnu Muhammad al-Masyhur bibni Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Berkata al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibnu Ahmad ibnu Muhammad yang masyhur dikenal dengan Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, beliau dikenal sebagai ulama ahli fikih dalam mazhab Hanbali. Beliau dikenal sebagai ahli fikih mazhab Hanbali.
buku yang terkenal dari karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala adalah kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah. Adapun Umdatul Fiqih, dia matan fikih, mirip seperti matan Abi Syuja atau matan-matan yang lain. Beliau tidak menyebutkan hadis atau ayat, beliau menyebutkan kesimpulan pendapat yang dikuatkan dari mazhab Hanbali. Dan Umdatul Fiqih ini digolongkan oleh para ulama termasuk buku dasar untuk belajar mazhab Hanbali. Kenapa kita pilih matan Umdatul Fiqih? Ini pun secara kebetulan. Ya, secara kebetulan saya lihat ada syarah yang ringkas berkaitan dengan puasa ini yang disyarah oleh Ummu Abdillah, kebetulan matan Umdatul Fiqih. Jadi bukan sengaja ingin mempelajari atau mengajarkan mazhab Hanbali, namun secara kebetulan. Tujuan kita adalah untuk mengambil istifadah. Sebagaimana ucapan yang masyhur di kalangan para ulama salaf, di antaranya Sa'id Ibnu Jubair, beliau mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'ah. Sungguh telah bagus orang yang berhenti sesuai dengan apa yang dia dengar. Jadi tujuan kita di sini bukan untuk mentarjih atau mendalami fikih mazhab, namun tujuannya untuk mengambil faedah yang disebutkan oleh Syekh Ummu Abdillah dari syarahnya ini tadi. Dan juga Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau juga dikenal sebagai ulama yang bagus akidahnya. Beliau digolongkan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau punya kitab dalam bab usul fikih dikenal dengan Raudhatun Nadhir. Raudhah An-Nadhir. Itu kitab usul fikih. Kemudian dalam bab akidah, beliau punya buku yang dikenal, yang banyak disyarah oleh para ulama dengan judul yang masyhur Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kita masuk keterangan yang disebutkan oleh beliau, Kitabus Siyam. Qala rahimahullah, wa yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaum wa yu'maru bihi as-sabi idza ataqahu. Baca Syu'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab puasa. Puasa Ramadan diwajibkan bagi setiap muslim yang baligh, berakal dan mampu melaksanakan puasa. Puasa juga diperintahkan kepada anak-anak jika mereka mampu. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, wa yajibu siyam Ramadan ala kulli muslimin. Wajib puasa Ramadan bagi setiap muslim. As-siyam atau as-saum itu masdar dari lafaz fiilnya shoma yasumu, sauman au siyaman, artinya puasa. Secara bahasa puasa bermakna al-imsak, menahan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman. Aku bernazar kepada Allah sauman, untuk tidak berbicara. Ai al-imsak anil kalam, diam dari berbicara. Juga ucapan yang masyhur dari kalangan orang Arab, mereka menyebutkan seperti al-khail siyam, kuda itu berpuasa. Apa makna khail atau al-khail saimah, kuda berpuasa? Itu maknanya al-imsak anil akal wal harakah. Tatkala kuda tersebut tidak mau makan atau tidak mau bergerak. Adapun secara istilah, banyak ibarah yang disebutkan oleh para ulama. Ibarah mereka mutaqaribah, berdekatan. Semuanya menunjukkan pada satu makna, yaitu al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi bi niyati ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Puasa secara syar'i definisinya adalah menahan diri dari seluruh pembatal puasa
dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada tambahan penting, biniyati ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Ada niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tambahan penting disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, sebab kalau seandainya seseorang dia tidak makan dan minum dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari tanpa ada niat ibadah kepada Allah, maka tidak disebut dengan puasa secara syar'i, walaupun dia disebut puasa secara lughatan. Difahami? Ada orang misalkan, ini misalkan Rian, antum dari maghrib, dari subuh sampai maghrib, antum tidak makan, tidak minum, tapi tidak ada niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebut puasa? Iya, secara lughah. Secara syar'i tidak. Kenapa? Karena tidak ada niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga seluruh ibadah dikatakan ibadah secara syar'i apabila ada niat ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala. Poin ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala ini poin yang sangat penting dalam seluruh aktivitas. Jelas sampai sini? Puasa secara bahasa menahan, secara istilah atau syar'i yaitu menahan diri dari seluruh pembatal puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beliau menyebutkan, di sini kata beliau, puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Baligh, berakal, mampu untuk puasa. Sehingga alaman yalzam as-saum, puasa itu diwajibkan kepada siapa? Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, wajib puasa itu kalau dia muslim, dia baligh, dia berakal, mampu berpuasa. Ditambahkan juga mukim, dia orang yang mukim domisili di suatu tempat. Kalau musafir tidak wajib. Berkaitan dengan pernyataan Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau menyebutkan muslim, maka keluar dari ketentuan ini al-kafir. Orang kafir tidak diwajibkan puasa. Antum perhatikan ayat Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kepada siapa itu khitabnya? Ya ayyuhalladzina amanu, ada iman dulu. Diwajibkan puasa kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di awal ayat Allah mengatakan apa? Alladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Sehingga orang kafir tidak wajib bagi dia berpuasa, tidak diilzam untuk berpuasa bagi dia. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qasim, ya, Ibnu Qasim penulis Hasyiah Kitab Tauhid, Hasyiah Ajrumiyah, dalam Hasyiah Raudhil Murbi', beliau mengatakan ad-dhamir a'idun ilal muslim. Dhamir kutiba alaikum, alaikum itu kembali kepada muslim. Dunal kafir ijma'an, bukan orang kafir, dengan kesepakatan para ulama. Namun yang dimaksudkan bahwasannya dhamir tersebut kembali kepada muslim, maknanya orang kafir itu tidak wajib berpuasa dan tidak dikhitab, tidak dihimbau untuk berpuasa, serta tidak wajib bagi dia mengqadha kalau dia sudah masuk Islam. Ini pernyataan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya orang kafir tidak wajib puasa, dan juga orang kafir tidak diwajibkan mengqadha ketika dia masuk Islam. Tidak ada riwayat dari Nabi SAW ketika para sahabat masuk Islam mereka diperintahkan untuk mengqadha. Tidak ada. Annal Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu menggugurkan segala sesuatu yang ada sebelumnya, menarik. Namun orang kafir yang tidak berpuasa, orang kafir tidak berpuasa, yu'aqab wa yudha'af lahul azab ala tarkihi. Orang kafir yang tidak berpuasa tadi, dia dihukum, diazab dan ditambahkan azabnya berlipat ganda karena dia tidak puasa. Jadi ada dua unsur di situ.
Apakah orang kafir dikhitab, dihimbau, dipaksa untuk puasa? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena dia masih kafir. Kondisi kedua, apakah orang kafir akan diazab karena dia enggak puasa? Jawabannya iya. Orang kafir tatkala mereka tidak puasa, mereka kena azab double. Azab yang pertama, azab kufur yang ada pada mereka. Azab yang kedua, azab mereka tidak sholat, tidak puasa. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar." Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Apa katanya? Orang kafir tersebut, "Lam naku minal musallin." 1. "Wa lam naku nut'imul miskin." 2. "Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin." 3. "Wa kunna nukadzibu biyaumiddin." Ada 4 poin. Yang pertama, karena mereka tidak sholat. Yang kedua, karena tidak mau ngasih makan orang miskin. Yang ketiga, karena suka nongkrong sama orang-orang yang mengolok-olok agama, mendustakan agama. Yang keempat, at-takdzib bid-din, mendustakan agama. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti', lihat di sini. Ketika mereka ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, ada 4 sebab. Kalau seandainya sebabnya cuma takdzib bid-din, dustakan agama, dan bukan sebabnya 3 ini tadi, terus apa faedahnya disebutkan? Kenapa mereka tidak jawab, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dulu dustakan agama? Terus apa faedah mereka mengatakan kami tidak sholat, kami tidak mau sedekah, kami begini-begini? Sehingga disebutkan 4-4-nya menunjukkan betul-betul di antara sebab mereka masuk neraka 4 poin ini itu tadi. Jelas? Kemudian disebutkan juga di sini oleh Imam Ibnu Qudamah, baligh, akil, muslim yang baligh, yang berakal. Untuk muslim yang baligh berakal itu wajib berpuasa. Dengan dalil hadis dari Aisyah, Nabi SAW beliau mengatakan, rufi'al qalam an thalathatin. Beban kewajiban itu diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqid, orang tidur sampai dia bangun. Wa anis saghir hatta yakbara, anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yaqin, orang gila sampai dia kembali normal akalnya, au yufiq, atau kembali sadar. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Imam An-Nasa'i. Nabi menyebutkan orang itu belum dibebani syariat 3 golongan. Yang pertama, orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, kemudian orang gila sampai dia berakal. Diambil dalam keterangan hadis ini bahwasannya orang yang gila tidak sah puasanya. Kenapa orang yang gila tidak sah puasanya? Karena tidak ada niat. Jelas ya? Orang gila tidak sah puasa. Kenapa? Tidak ada niat. Dia tidak bisa berniat. Adapun anak kecil dirinci. Kalau anak kecilnya belum mumayyiz, maka tidak wajib puasa. Yang belum mumayyiz, ya, si kecil, ya, mungkin mumayyiz itu, ini siapa? Hisham, Abdul Hakam, masih anak-anak ya, masih kadang masih belum ngerti lah, diarahkan itu tadi. Kalau seperti anak Anda, Abid, ya, Abid kalau udah balik pula, ya, Abdul Hakim itu tadi, ini sudah mumayyiz. Nah, anak-anak yang sudah mumayyiz, mereka diperintahkan untuk puasa. Para ulama menyebutkan hukumnya sunnah bagi mereka untuk berpuasa, ditamrin, untuk latihan. Dikatakan oleh Al-Imam Ar-Ru'aini Al-Maliki dalam syarah Mukhtasar Khalil, beliau menyebutkan, la khilafa bainal ulama anna as-sabi yusabu ala ma yaf'aluhu minat ta'at wa yu'fa amma yajtarihuhu minas sayyi'at wa anna amdahu kal khata'. Kata Ar-Ru'aini Al-Maliki, beliau mengatakan tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasannya anak kecil dia dikasih pahala tatkala mengerjakan ketaatan. Anak kecil ini yang belum balik, tatkala menjalankan ketaatan dia diberi pahala.
wa yu'fa, dan dimaafkan, amma yajtarihuhu, dia dimaafkan dari perkara-perkara yang dia langgar, minas sayyi'at, berupa dosa-dosa yang ada. Wa anna amdahu kal khata', dan tindakan kesengajaan dia itu dianggap tak sengaja, kesalahan biasa. Difahami? Sengaja maling itu dimaafkan untuk anak kecil. Difahami? Ketahuan maling masih dimaafkan, tidak ada dosa. Kena usir dari pondok pesantren itu resiko demi keamanan. Difahami? Jangan antum anggap anak-anak, Ustaz belum balik. Lihat arwah ini aja bilang anna amdahu kal khata'. Ya. Ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan mengganti tetap mengganti. Difahami? Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan qadir. Ketentuan yang berikutnya, orang yang wajib puasa qadir, mampu berpuasa. Berarti kalau tidak mampu puasa, tidak wajib puasa. Al-ajiz namanya. Lawan dari qadir, ajiz. Orang yang tidak mampu. Nah, orang yang tidak mampu puasa ada dua macam, ada dua sebab. Sebab pertama, li sababin tari, sebab yang muncul secara tiba-tiba karena ada sebab. Apa contohnya? Al-marid alladzi yurja bur'uhu. Ya, orang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhan. Kalau orang yang sakit masih bisa diharapkan kesembuhan, hadza 'alail qadha waqtal istita'ah. Dia wajib mengqadha ketika mampu. Misalkan contoh, si Rizki antum sakit. Jualan antum sekarang. Ya, jualan. Dak jualan 3 hari Rizki, demam. Ya dak, demam. Terlalu banyak mikirkan orderan sampai terdemam-demam. 3 hari antum dak puasa. Tapi demamnya antum adalah demam yang masih bisa diharapkan sembuh. Kata dokter biasa, butuh istirahat saja, Pak. Yang meriksa dokter fikih. Tapi kalau kata dokter, ini rezeki antum banyak-banyaklah sedekah dan banyak-banyak istighfar, siap kelakain kapan? Itu tadi, itu beda. Hukumnya yang kedua. Kalau masih bisa diharapkan kesembuhan, maka wajib antum mengqadha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau perjalanan jauh, maka wajib bagi dia mengqadha di hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhor, itu maknanya apa? Fa'alaihi iddatun min ayyamin ukhor. Wajib bagi dia mengganti di hari yang lain. Itu yang sebabnya muncul secara tiba-tiba dan masih bisa hilang. Yang kedua, orang yang tidak mampu puasa disebabkan yang sebabnya daim, sebabnya terus menerus. Seperti kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua renta. Kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua renta, dia tidak mampu berpuasa, namun akalnya masih normal. Ya. Kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua renta, akalnya masih normal, tapi dia tidak mampu puasa, dia tidak wajib puasa. Demikian juga orang yang sakit. Orang yang sakit yang yang tidak bisa diharapkan kesembuhan, dikenal dengan penyakit al-marad al-muzmin, penyakit yang sudah menahun, kalau bahasa kita nunggu hari ya, seperti kanker kronis, emah kronis yang ada hubungan dengan puasa. Ini kakek-kakek atau orang yang sakitnya parah tidak bisa sembuh lagi, dia bayar fidyah. Yut'im an kulli yaumin miskinan, dia ngasih makan 1 hari 1 orang miskin. Itu pendapat jumhur ulama ya, ngasih makan 1 hari 1 orang miskin. Kalau dia tidak puasa 7 hari, kasih 7 orang miskin. Berbeda lagi pada kasus kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua tapi akalnya sudah tidak ada lagi, sudah pikun. Kalau yang seperti ini kata para ulama, tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Ya sudah, akalnya mirip seperti anak kecil yang belum balik. Ya, itu tidak wajib. Ya, digolongkan
sudah pikunnya parah. Bagaimana cara bayar fidyahnya kakek-kakek nenek-nenek ini tadi? Bayar fidyahnya bisa dalam bentuk harian, harian, atau pekanan, 7 hari 7 hari, atau bisa juga di akhir bulan Ramadan. Setelah selesai 30 hari bayar fidyah. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam Syarhul Mumti' tidak diperbolehkan takdimul fidyah. Mendahulukan fidyah tidak boleh. Misalkan Rafi, antum punya kakek sudah tua, tidak kuat dia puasa, belum masuk Ramadan antum sudah keluarkan fidyah 30 hari. Ustadz titip Ustadz ini kasihkan ke santri fidyah 30 bungkus. Untuk siapa, Pak? Untuk kakekku puasa, belum masuk Ramadan, siapa tahu lu sholat meninggal dunia. Ya enggak? Itu tidak diperbolehkan. Kalau antum bayar, antum harus bayar lagi karena tidak sah pembayaran tersebut. Jelas? Ya. Terus fidyah tersebut yang dibayarkan dua cara. Cara pertama, mereka kenal dengan cara al-it'am. Fidyatun ta'amu miskin. It'am. Apa it'am? It'am itu makanan sudah jadi siap makan, siap saji. Bisa nasi bungkus. Nasi bungkus 10.000 itu sudah mencukupi pembayaran fidyah. Atau cara yang kedua, mereka istilahkan dengan tamlik. Tamlik itu ngasih makanan pokok. Nah, di sini tidak ada tahdid yang khusus dari Nabi SAW. Namun mereka para fuqaha menyebutkan lebih kurang nisfu so', separuh so'. Satu so' itu lebih kurang 2,5 kilo sampai 3 kilo. Berarti kalau separuh anggaplah 1,5 kilogram dikasihkan kepada orang miskin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau menyatakan afdol dikasih lauk juga. Antum kasih beras, masa dia makan nasi putih, baik? Ya enggak? Nah, kasih beras setengah kilo untuk per hari, kasih telok siko. Kan lemak kan? Kasih garam, telok, garam, nasi putih kan lumayan. Itu tadi. Kemudian, apakah diperbolehkan fidyah tadi dikasihkan kepada satu orang? Satu orang. Ya. Misalkan 30 hari, ada 30 nasi bungkus. Inilah, Pak, untuk fidyah istriku. Ya, atau fidyah kakekku. Boleh apa enggak? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mereka mengatakan boleh dikasihkan kepada satu orang. Satu orang terima. Jadi kalau nisfus so' tadi 1,5 kilo, sekitar 45 kilo dikasihkan kepada satu orang, sebagian para ulama mengatakan boleh. Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' beliau lebih menguatkan pendapat yang menyatakan tidak diperbolehkan. Alasan beliau dikarenakan didapati di sebagian qiraah dengan lafaz fidyatun atau fidyatu ta'ami masakin. Gitu ya kalau enggak salah qiraahnya Dr. Fikih. Ya? Ya, nasine. Fidyatu ta'ami masakin dengan mudhaf ilaihi kalau enggak salah ya. Waktu itu ya. Ya enggak? Dengan sebagian qiraah dengan lafaz fidyatu ta'ami masakin. Fidyah makanan masakin. Masakin itu jamak. Itu alasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Makanya kalau kita di sini di Darul Hadis ini kalau ada yang ngasih fidyah, ana bilang satu nasi satu orang. Enggak boleh double. Ya, sisa kasihkan ke yang lain. Ya, itu pun juga fidyah yang kita kasihkan ketika kita dapat fidyah kayak kemarin ada titipan dari Andres. Berapa kemarin? 30 bungkus ya. Itu kita kasihkan kepada yang enggak mampu. Yang mampu makan nasi pondok, ya, jangan dikasih. Di sini ada anak-anak yang mampu, ya, ada yang bapaknya punya Inoparibon, itu tadi ya, bapaknya punya Avanza, yang bapaknya punya Beat, udah ngengkol-ngengkol, udah hidup-hidup, kasih nasi fidyah, ya, enggak? Kalau yang bapaknya tadi punya mobil, nah, itu bukan orang miskin kan? Nah, itu tidak dikasih fidyah, difahami? Itu tadi. Ini ingatkan juga kalau Ramadan ini ada yang ngasih fidyah, terima tidak masalah, tapi jangan dikasihkan kepada semua santri. Untuk yang dewasa, yang besar, yang di sini kayaknya semuanya buntu. Ya. Tapi untuk anak-anak di sini tidak semuanya yang miskin, ya. Ada juga yang mampu. Nah, yang mampu itu ya mungkin dikasih nasi pondok, ya. Yang
tidak mampu boleh dikasih fidyah. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala beliau menyebutkan wa yu'maru bihi sabi idza ataqahu. Anak kecil diperintahkan untuk puasa, ya. Anak kecil diperintahkan untuk puasa, anak-anak tersebut apabila mampu untuk puasa. Di sini dia diperintahkan, hukumnya istihbab, tidak wajib. Apa alasannya? Litamrin, untuk melatih. Berapa umurnya? Sebagian para ulama mengatakan umur 7 tahun. Kiasan alas sholah, dengan mengkiaskan seperti sholat. Adapun dalil yang menunjukkan anak kecil juga diperintahkan untuk puasa, hadis Ar-Rubayyi' bintu Muawwidh. Dia pernah mengatakan tentang puasa Asyura, kunna nasumuhu wa nusawwimu sibyanana. Kami dulu pernah puasa Asyura. Di awal-awal Islam, di awal datang ke kota Madinah, puasa Asyura hukumnya wajib. Ya. Mereka, para sahabat diperintahkan untuk puasa. Setahun cuma 1 hari. Dan kata Bu Ubayyah, kami perintahkan juga anak-anak kami untuk puasa. Wa naj'al lahumul lu'ba minal ihni. Dan anak-anak yang puasa tadi, kami kasih mainan yang terbuat dari bulu-buluan. Ya mirip-mirip mainan-mainan anak-anak ya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin antum kasih HP, ya bukan HP. Salahnya kan, bukan HP. Gitu ya. Keliru, kayak main game terus dia. Kasih pistol-pistolan. Tapi pistol-pistolan yang mungkin jangan ada peluru yang membahayakan ya. Suruh main atau mobil-mobilan. Nah, untuk HP jangan. Kayaknya kurang bagus ya. Nanti dia nge-game terus. Ya. Game tidak bagus, nanti ngerusak mata dan yang lainnya. Nah, antum belikan ikan, suruh dia main ikan. Ya enggak? Atau beli main-mainan supaya dia terhibur puasanya tadi. Di sini para sahabat ngasih anak mereka mainan. Di sini juga ikhwan menunjukkan jangan antum kira para sahabat itu kerjaannya anak kamu di Masjid Nabawi belajar Al-Qur'an terus. Enggak juga, ada juga lihat dikasih mainan. Ya enggak? Jadi jangan antum tergambar di benak kita itu sahabat itu mendidik anak semuanya pasti di Masjid Nabawi, wajar mereka jadi mujahidun. Enggak juga, masa anak-anak pernah mereka kasih mainan. Ya kan? Nah, kemudian kata Rubayyi', fa idza baka ahaduhum min alat ta'am a'tainahu dzaka hatta yakuna indal iftar. Kalau ada yang nangis, anak kami tadi, kami kasih mainan tersebut. Ya. Sampai datang waktu berbuka. Difahami? Itu cara mendidik anak untuk berpuasa. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, di zamannya Umar, ketika Umar memerintah, ada orang tidak puasa, digebuk sama Umar bin Khattab. Umar mengatakan, kenapa engkau tidak puasa? Wasibyanana shaimun. Dalam keadaan anak-anak kami sedang berpuasa. Jelas ya? Kemudian qala al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan, wa yajibu bi ahadi thalathati asya' kama li Sya'ban wa ru'yati hilal Ramadan wa wujud ghaimin au qatari lailati thalathin yahulu dunahu. Baca Syu'bah. Wajib dengan 3 perkara. Jika bulan Sya'ban telah bulan terlihatnya hilal Ramadan dan adanya awan berkabut atau gelap pada malam 30 Sya'ban yang menghalangi. Di sini ada Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan puasa Ramadan itu wajib dengan 3 sebab. Yang pertama, sempurnanya bulan Sya'ban, ru'yah hilal Ramadan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika adanya mendung atau ada kabut pada malam ke-30. Jadi yang kita tahu selama ini, puasa Ramadan itu wajib dengan 2 sebab. Yang pertama, ru'yatul hilal. Yang kedua, ikmalus Sya'ban. Namun Ibnu Qudamah madhab Hanbali, yaitu madhab di antara salah satu pendapat Imam Ahmad,
beliau menyebutkan ada yang ketiga. Apa itu? Ketika terjadi mendung di malam ke-30 dan hilal tidak nampak, maka tetap berpuasa. Apa sebab puasanya? Dikarenakan mendung. Nah, dia kan kaidahnya seperti ini. Kalau hilal nampak, maka puasa karena hilal. Jelas ya? Kalau hilal tidak nampak, dalam keadaan langit cerah, Anda ulangi, hilal tidak nampak, langit cerah, maka dilakukan apa? Ikmal Sya'ban. Sehingga puasa kita dengan sebab apa? Ikmal. Difahami? Contoh-contoh. Ini tanggal 29 Sya'ban. Malam ini muncul hilal. Melihat kita malam ini muncul hilal. Puasa kita besok hari Senin. Berarti puasanya karena hilal Sya'ban. Ini 29, kondisi kedua. Ini 29. Malam ini cerah, langit cerah. Tapi hilal tidak nampak. Kemudian kita genapkan besok 30 Sya'ban, kita puasa hari Selasa. Berarti puasa hari Selasa dibangun di atas dasar apa? Ikmal Sya'ban. Kondisi ketiga. Kata Ibnu Qudamah, kalau mendung. Pada malam ke-30 terjadi mendung sehingga hilal tidak nampak. Kata Ibnu Qudamah, kita besok berpuasa. Apa sebab puasanya? Bighaibin. Ini salah satu pendapat dari pendapat yang ada di keterangan para ulama. Namun ringkasnya pendapat yang rajih, pendapat yang disebutkan Ibnu Qudamah seperti ini dhaif. Ya. Kenapa alasannya dhaif? Kalau kita amalkan pendapat yang Ibnu Qudamah yang ketiga ini tadi, hilal tidak nampak. Kemudian Sya'ban belum sempurna. Karena kondisi mendung, berarti kan syak. Ya kan? Sedangkan puasa pada hari syak sesuatu yang nggak boleh. Difahami? Kan meragukan. Ketika meragukan apa kaidahnya? Kembali kepada hukum asal. Hukum asal belum kelar Sya'ban. Rasul mengatakan da'ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggalkan yang meragukan menuju sesuatu yang tidak meragukan. Ini kan meragukan. Sedangkan puasa yaumul syak tidak boleh. Dan juga ada hadis asar Abdullah ibnu Umar, bahwasanya dulu Abdullah ibnu Umar kalau sudah berlalu 29 hari bulan Sya'ban, beliau mengirim orang untuk melihat hilal. Kalau nampak maka berpuasa. Ya. Kalau seandainya tidak nampak hilal tersebut, baik ada awan ataupun tidak ada awan, ya, di sini kondisinya ya tidak puasa. Disebutkan di sini oleh Ummu Abdillah, beliau mengatakan dalil yang Anda sebutkan tadi, Anda keliru. Dalil yang disebutkan tadi yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar ini tadi, itu dalil yang dipakai oleh jumhur, Hanabilah, yang mereka mengatakan tetap berpuasa. Adapun dalil yang dipakai oleh mereka juga, mereka mengatakan da' ma yaribuka ila ma yaribuk, itu dalil sebenarnya mereka jadikan hujjah lahum, tapi itu dalil sebenarnya bisa dijadikan hujjah alaihim, dalil yang membantah mereka. Kenapa? Karena hukum asal belum lepas dari Sya'ban kecuali dengan keyakinan. Sedangkan ragu-ragu itu tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian mereka juga berdalil terkadang dengan hadis asar dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar ketika sudah berlalu 29 Sya'ban, beliau ngutus orang untuk ngecek. Kalau memang ternyata melihat hilal, puasa. Nah, kalau hilal tidak terlihat dan terhalangi oleh awan, ya. Wa illam yaro walam yahil, atau wa illam yaro walam yahil duna mangdhari sahab wala qatar asbaha muftiran. Kalau seandainya mereka tidak melihat hilal dan ternyata tidak dihalangi oleh awan atau kabut, maka tetap mereka tidak berpuasa.
Wa in hala duna manzarihi sahabun aw qatarun asbaha shaiman. Namun kalau ternyata memang mendung, mereka pagi harinya berpuasa. Ini asar dari Abdullah bin Umar. Dalam keadaan Abdullah bin Umar dikenal dengan syiddatut ta'assi bin Nabi SAW, orang yang sangat mencontoh Nabi SAW. Namun pendapat yang seperti ini disebutkan dhaif, ya, lemah. Penulis buku yaitu pensyarah Syekh Ummu Abdillah, ya, Syekh Ummu Abdillah, beliau menyatakan alasannya pada tanggal 30 tersebut tatkala mendung itu adalah hari yang syak. Sedangkan berpuasa pada hari yang syak tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW mengatakan fa in ghubbiya atau fa in ghumma atau ghubbiya fa akmilu iddata sya'ban 30. Kalau seandainya mendung atau ada kabut, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30. Dan juga hadis dari Ammar ibn Yasir bahwasanya Rasul atau Ammar bin Yasir mengatakan man shoma yaumasyak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari 30 yang meragukan, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim. Dan juga hadis Nabi SAW, la yataqaddamanna ahadukum min Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumin. Janganlah salah seorang dari kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali orang yang sudah terbiasa puasa, maka dia puasa saja di hari tersebut. Sehingga yang rajih cuma ada 2. Yang pertama, ru'yatul hilal. Yang kedua, sempurnanya Sya'ban 30. Mungkin bagaimana dengan hisab, dengan metode hisab? Metode hisab dalam hal ini kalau dikatakan adakah perselisihan di kalangan para ulama, ada segelintir yang berpendapat hisab itu boleh. Namun ini pendapat dari kalangan mutaakhirin dan dikenal di kalangan mutaqaddimin fuqaha di zaman dahulu. Ini juga pendapat yang lemah dalam menetapkan awal Ramadan dengan hisab. Ya. Tetap dikembalikan kepada ru'yah atau penyempurnaan bilangan Sya'ban. Terus bagaimana kalau seandainya antum ingin berpuasa di Indonesia, kebetulan puasa di Indonesia itu bertepatan dengan ru'yah yang ada di Saudi Arabia. Sedangkan di Indonesia sebagian orang berpuasa dengan metode hisab. Antum puasanya karena hisab ataukah karena ru'yah? Di situ letak perbedaannya. Kalau antum puasa karena ru'yah Saudi Arabia, ya, karena ru'yah Saudi Arabia dengan alasan apabila satu negeri sudah melihat maka berlaku untuk negeri yang lain, ya tidak masalah, tidak masalah. Ya. Tapi kalau antum puasa bukan dikarenakan ru'yah yang berlaku untuk seluruh negeri, tapi karena hisab, ini keliru seperti itu. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan, wa idza ra'a al-hilal wahdahu shoma fa in kana adlan shoma an-nas biqaulihi. Baca Syu'bah. Jika seseorang melihat hilal sendiri, maka dia berpuasa sendiri. Jika dia seorang yang adil, maka kaum muslimin berpuasa dengan kesaksiannya. Untuk hari Ramadan diharuskan. Cukup dulu sampai sini. Cukup. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, apabila dia orang tersebut melihat hilal, maka dia berpuasa sendirian. Ini pendapat Imam Ahmad. Kalau melihat hilal, ya puasa. Meskipun ditolak oleh pemerintah. Ya. Misalkan rezeki, antum betul-betul melihat, atau antum jadi tim ru'yah, antum ru'yatul hilal, ya, diangkat rezeki sebagai tim ru'yatul hilal. Berapa provinsi di Indonesia ini? 30 sekian ya. Kata rezeki, Pak, saya betul-betul melihat, Pak. Seluruh tim kami yang ada di wilayah Palembang itu melihat hilal. Seluruh provinsi yang lain tidak melihat. Tapi kementerian menolak persaksian antum. Menurut Al-Imam Ibnu Qudamah, itu mazhabnya Imam Ahmad, antum tetap berpuasa. Ini pendapat salah satu pendapat Al-Imam Ahmad. Apa dalilnya?
Di antara dalilnya sumu li ru'yatihi. Kata Rasul, puasalah kalau melihat hilal. Antum kan sudah melihat hilal. Di antara dalil yang lain kata mereka, faman syahida minkum syahra falyasubhu. Siapa yang menyaksikan bulan puasa, maka dia puasa. Karena antum sudah melihat hilal Ramadan, wajib antum puasa. Namun Syekh Ummu Abdillah ini, itu pendapat sebagian para ulama di negeri Yaman juga ya. Siapa yang melihat hilal dia puasa sendirian. Namun penulis, pensyarah ini, Syekh Ummu Abdillah lebih menguatkan pendapat dia tidak puasa. Terus apa gawinya? Dia puasa ikut bersama pemerintah. Ternyata antum sebagai tim Ru'yatul Hilal ditolak persaksian antum tadi. Palembang tidak diterima. Menurut penulis buku pensyarah buku ini, katanya la yasumu wahdahu wa inna ma yasumu ma'an nas. Antum puasa ikut pemerintah. Jangan puasa sendirian tadi. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, Rasul mengatakan as-saumu yauma tasumun. Puasa itu hari yang kalian rame-rame puasa. Tidak ada tuh puasa sendirian. Ya. Kata Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, inna ma ma'na hadza anna sauma wal fitra ma'al jamaah wa idhamin nas. Maksud hadis ini, puasa dan lebaran itu bersama rame-rame, bersama mayoritas manusia. Dan ini pendapat Al-Imam Ahmad dan juga pendapat Syekh Al-Albani. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menukilkan faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyatakan, kalau seandainya di suatu tempat ya, tidak ada orang kecuali dia sendirian, maka dia berpuasa sendirian. Tergambar, itu kalau tinggalnya di Lebak. Ya enggak? Antum puasa sendirian. Sehingga ana di buku kita yang sempat kita kaji tahun kemarin, karyanya Ibnu Hizam, beliau berpendapat puasa sendirian. Tapi sendirian, enggak usah ngomong orang, diam. Ya, enggak usah cerita orang, aku sudah puasa, aku sudah puasa. Terserah Pak Menteri enggak terima tapi kami pengen puasa. Enggak perlu antum ngomong seperti itu kan? Kayak antum dibully. Ya enggak? Puasa. Itu tadi. Namun Syekh Al-Albani dan yang lainnya, beliau lebih condong ke pendapat yang menyatakan ikut bersama penguasa itu tadi. Yang mengatakan bersama penguasa, adakah dalil? Dalilnya ada. Mereka berdalil dengan hadis berkaitan dengan menjelang hari kiamat akan muncul penguasa-penguasa yang zalim, yang tidak taat kepada syariat, tapi masih muslim. Kata Nabi SAW, sallu ma'ahum, solatlah bersama mereka. Fa'in asabu falakum walahum. Kalau mereka benar, kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Wa'in akhta'u falakum wa alaihim. Kalau salah kebijakan pemerintah tadi, maka kalian dapat pahala, mereka dapat dosa. Hadis ini dijadikan dalil oleh Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali tentang bolehnya bagi makmum ikut kunut subuh ketika imamnya kunut subuh. Mereka berdalil dengan hadis ini tadi. Difahami? Ya. Kemudian yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah berkaitan di sini, kalau yang melihat tadi orang yang adil, maka orang-orang wajib berpuasa dengan pendapat dia tadi. Di sini disebutkan ketentuan orang yang melihat hilal Ramadan sah masuknya Ramadan dengan persaksian satu orang laki-laki. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar riwayat Abu Daud, Ibnu Umar mengatakan, tara'an nas al-hilal fa akhbartu Rasulullah SAW anni ra'aituhu fa shama Rasulullah SAW amaran nas bisiyamihi. Kata Abdullah Ibnu Umar, orang-orang melihat hilal. Ternyata aku melihat hilal. Ku kasih tahu kepada Rasul, sehingga Rasul berpuasa dan Rasul ngajak orang berpuasa. Di situ Rasul menerima khabar dari siapa? Abdullah bin Umar. Dalam keadaan Abdullah bin Umar satu orang. Terus bagaimana kalau yang memberitakan tadi satu orang perempuan? Apakah diterima? Kalau satu orang laki-laki, pendapat mayoritas para ulama diterima. Nah, terus bagaimana kalau satu orang perempuan? Nah, di sini tarik ulur untuk perempuan. Sebagian mengatakan khobar satu orang perempuan kalau dia terpercaya diterima. Kenapa? Karena ini babnya bab khobar, bukan bab syahadah.
bab khobar. Sebagaimana periwayatan satu orang perempuan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW dan dia orang yang thiqah, wanita yang thiqah, diterima. Seperti Aisyah menyampaikan kepada umat dan dia satu orang sendirian yang dikenal dengan khobar ahad, tapi dia thiqah, diterima. Sebagian para ulama yang lain mengatakan tidak bisa diterima. Kenapa? Ini masuk pada bab asy-syahadah, bab persaksian. Sedangkan bab persaksian khobar dari satu orang perempuan tidak bisa diterima. Difahami? Itu akar permasalahan tadi. Al-muhim secara praktek amali di negara kita, enggak, setawana kayaknya enggak kati tim ru'yahnya perempuan. Rata-rata laki-laki. Ya enggak? Ya enggak? Tim ru'yahnya laki-laki. Nah, itu juga katanya mereka, ru'yatul hilal mimma yahtas bihi rijal. Termasuk perkara yang khusus dilakukan oleh laki-laki, bukan dilakukan perempuan. Mereka menyebutkan syahadah, ini faedah sampingan ya. Persaksian perempuan satu orang itu bisa diterima apabila berkaitan dengan perkara yang memang khusus kewanitaan. Datang seorang perempuan, dia mengatakan, aku dulu pernah menyusui kalian berdua. Dia tidak bawa saksi sama sekali. Dan susuan itu adalah perkara yang memang khusus wanita. Memang ada laki-laki nyusui? Tidak ada. Memang kalau wanita nyusui harus dilihat laki-laki yang lain? Tidak ada. Kemudian dia datang kepada Rasul. Laki-laki tersebut datang kepada Rasul, dua orang laki-laki dan perempuan sudah nikah. Dia bilang ke sama Rasul, ini Rasul ada perempuan. Ya. Mengklaim bahwasanya kami dulu adalah saudara sesusuan. Dan dibenarkan sama Rasul, diterima khobarnya tadi. Kenapa? Karena perkara yang mimma yahtas biha al-mar'ah. Perkara yang memang khusus bagi kaum wanita. Kemudian, qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qudamah menyatakan, wala yuftiru illa bi syahadati adlain. Baca syuk, Pak. Itu tadi. Berkaitan dengan ujung Ramadan, penentuan awal Syawal. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah harus dua orang saksi ataukah satu orang? Wallahu alam, kalau ana pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan harus dua orang saksi. Ya, harus dua orang saksi. Dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu taala. Adapun pendapat yang dikuatkan oleh Ummu Abdillah, dia menyatakan cukup satu orang saksi juga, sama. Dia mengatakan itu pendapatnya Ibnu Hazm, pendapat Abu Thawr, pendapatnya Syaukani, ya. Satu orang yang menyaksikan awal bulan Syawal bisa diterima, maka diterima kalau dia thiqah. Kemudian beliau membawakan dalil, beberapa dalil, di antara dalil Abdullah bin Umar yang melihat awal Ramadan, namun yang menyatakan dua orang saksi, harus dua orang saksi, itu pendapat jumhur para ulama. Mereka berdalil dengan hadis disebutkan riwayat Abu Daud dari salah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau menceritakan ikhtalafan nas fi akhiri yaumin min Ramadan. Orang-orang berbeda pendapat tentang menentukan akhir ujung bulan Ramadan. Faqadima a'rabiyani. Kemudian datang dua orang. Fasyahida indan Nabi SAW. Lalu keduanya bersaksi di hadapan Nabi SAW. Billah, dengan menyebut nama Allah, la ahalla al-hilal amsi asyiyatan. Bahwasanya hilal sudah nampak kemarin. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan orang untuk tidak berpuasa lagi. Ini kan sebabnya kan terjadi ikhtilaf. Ada yang bilang ini sudah lebaran, ada yang bilang belum. Ada sudah lebaran, ada yang bilang belum. Tahu-tahu ada dua orang yang datang kepada Rasul, mereka bersaksi bahwasanya hilal sudah nampak Syawal dan diterima sama Rasul. Berarti kan dua orang yang diterima sama Rasul. Ini kan makomnya makom ikhtilaf. Ada yang menyatakan sudah lebaran, ada yang bilang belum. Ada yang bilang lebaran, ada yang bilang belum. Tiba-tiba ada dua orang yang menyatakan sudah lebaran ya Rasulullah. Hilal sudah nampak, kami sudah lihat. Diambil sama Rasul. Jelas? Itu pendapat jumhur, wallahu alam, itu pendapat yang dikuatkan oleh guru kami Syekh Abdurrahman. Ana dengar langsung waktu itu pelajaran di malam hari, ada pertanyaan diajukan kepada Syekh Khalid Marjah, guru mustalah hadis. Pertanyaan, ya Khalid, berapa orang saksi untuk penentuan awal Syawal? Kata Khalid Marjah, dua orang. Mad dalil, apa dalilnya? Kemudian dibawakan hadis riwayat Abu Daud ini tadi. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan
Wala yuftir idza ra'a wahdahu. Kata Imam Ibnu Qudamah, apa setelahnya? Nah, itu tadi juga. Kalau dia lihat hilal Syawal sendirian, maka tidak boleh batalkan puasa. Tetap ya, sampai betul-betul orang-orang seluruh mayoritas lebaran. Ini juga pendapat sebagian para ulama. Pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Namun di sana ada pendapat lain, kalau memang sudah lihat itu lebaran, ya lebaran. Ya, lebaran. Dia boleh membatalkan puasa. Kemudian, wa in shamu bi syahadati itsnain salasina yauman aftaru wa in kana bi ghaimin aw qawli wahidin lam yuftiru illa ayyarau aw yukmilul iddah. Baca syuk, Pak. Jika kaum muslimin telah berpuasa 30 hari dengan persaksian 2 orang, maka mereka paling berbuka. Nah, itu tadi. Kalau sudah puasa 30 hari dan ada persaksian 2 orang bahwasanya hilal ya sudah nampak, maka sudah boleh berbuka. Boleh lebaran maksudnya. Kemudian Tetapi jika ada ketahuan atau hanya ada satu saksi, maka mereka boleh berbuka. nah, kalau sebab puasanya dikarenakan mendung, terjadi mendung, atau dikarenakan persaksian 1 orang sebab puasa Ramadannya tadi, maka jadi gini. Ibnu Qudamah mengatakan, kalau sebab awal puasa Ramadannya dikarenakan ada saksi ya 2 orang, maka silakan dia untuk lebaran. Ya, berarti memang kan 2 orang kan, harus 2 orang dalam menentukan lebaran, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di awal. Untuk menentukan Syawal 2 orang. Ya. Nah, beliau balik. Nah, gimana kalau seandainya sebab puasanya adalah dikarenakan awal Ramadan itu sebabnya karena mendung. Nah, jadi gini. Anggap ini tanggal 30. Tanggal 30 ya. 30 Ramadan. Dan sudah nampak hilal Ramadan, hilal Syawal. Lebaran. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah, Ibnu Qudamah itu berpendapat pada tanggal 29. Ini malam 30. Kalau mendung, katanya mendung, maka antum puasa saja. Gitu kan pendapat Ibnu Qudamah. Mendung puasa. Nah, kalau antum puasa dengan dasar mendung ini tadi, ketika di ujung bulan ya, tidak diperbolehkan antum betul-betul membatalkan puasa atau lebaran sampai antum nampak hilal ataupun menyempurnakan bilangan Sya'ban atau bilangan Ramadan. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini bisa memungkinkan ya, kalau alasannya mendung, ini tanggal 29. Bulan itu kan 29 sama 30 kan? Memungkinkan enggak? Sya'ban 30, Ramadan 30. Mungkin kan Dokter Vicky? Mungkin ya. Nah, sekarang ternyata yang Allah Maha tahu Allah Maha tahu. Ini kan cuma teori. Ternyata Sya'ban tahun ini tuh 30. Ini tanggal 29 hari Ahad ini. Besok itu sebenarnya tanggal 30. Tapi berdasarkan pendapat Ibnu Qudamah, kalau mendung, puasa saja kata Ibnu Qudamah. Berarti kan kita puasa di tanggal 30. Belum masuk Ramadan. Ketika di hari Selasa, berarti 1 Ramadan. Ternyata Ramadan itu genap 30. Genap 30. Muncul hilal di ujung. Berarti kan puasanya antum 31. Iya enggak? 31. Nah, menurut yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah ini tidak masalah. Kata Syekh Ummu Abdillah, kalau kondisinya seperti ini, puasanya 31. Ya. Itu pendapat Al-Imam Syafi'i. Tidak masalah katanya seperti ini tadi. Ya. Namun ringkasnya, ya, pendapat yang dikatakan Ibnu Qudamah tadi kan kita lemahkan. Tidak kuat.
Yang kuat apa? Tetap kalau belum nampak hilal maka jangan puasa. Jelas? Itu patokannya. Kalau belum puasa ya berarti hitungan bulan tadi tidak mungkin 31. Jelas enggak? Karena balik ke ikmal. Kalau antum puasanya di hari Syak, tadi kan tanggal 30 tadi yang mendung tadi. Nah, ini jangan-jangan hilal, jangan-jangan hilal enggak. Antum puasa. Memungkinkan antum terjadi 31 puasanya. Tapi kalau antum patokannya hilal, puasanya antum 30 atau 29. Jelas? Kalau hilal dan ikmal itu pasti 30 sama 29. Tapi kalau patokannya tadi yang pendapat Ibnu Qudamah, kalau mendung-mendung tetap puasa, itu jadinya 31. Ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa idza ishtabahatil ashhur 'alal asir taharra wa shama fa in wafaqa syahr aw ma ba'dahu ajza'ahu wa in wafaqa qablahu lam yujzi'hu. Baca. Apabila seorang tawanan ragu-ragu dalam penentuan bulan, maka dia perlu berijtihad dan berpuasa. Jika ternyata sesuai dengan bulan yang sebenarnya atau setelahnya, maka puasanya itu sah. Tetapi jika ternyata sebelum waktunya, maka puasanya itu belum dianggap sah. Jadi gini, misalkan orang, tapi ini juga teori sih sebenarnya. Orang yang terpenjara, ya, orang terpenjara dia tidak tahu puasa tidak besok, puasa tidak, itu teori saja. Ini wajar. Ibnu Qudamah kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu, jangankan antum zaman penjara, dalam penjara tuh bawa HP, boleh, ya, kan dikasih tahu sama penjaga lapas, puasa besok pak, katanya, nak puasa nak sahur nak kamu, katik sarapan pagi, itu kan dikasih tahu. Tapi kalau teorinya, teori yang disebutkan di buku, kalau seandainya ada orang tertahan, jadi tawanan di negara kafir, gimana puasanya tadi? Maka dia berijtihad. Nah, ijtihad ini kan bisa benar, bisa salah. Kalau kebetulan antum puasanya tadi, ijtihad antum, jangan-jangan besok puasa. Ternyata antum puasa kecepatan, orang lain belum ada yang puasa. Maka ijtihadnya antum tadi salah namanya tadi. Dan tidak dianggap. Ya, ternyata antum sudah puasa. Antum hitung-hitung 30. Udah genap 30. Ternyata dapat khobar di tempat lain. Belum selesai yang puasa. Ya antum lanjutkan puasanya antum. Ternyata kurang 4 hari. Jadi 34 puasanya antum. 4 tadi tidak teranggap karena bukan di bulan Ramadan. Nah, kalau ijtihadnya antum tepat, maka ijtihad tadi diamalkan. Ini cuma teori. Secara praktek ya tidak ada informasi kencang zaman sekarang. Walaupun di dusun si Andri pun ada sinyal. Bener ya? Lengkap kan? Ya, itu tadi. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah, wa yubahu al-fitru fi Ramadan li arba'ati aqsam. Ahadihima al-marid alladhi yatadarrar bihi wal musafir alladhi lahul qasru wal fitru lahuma afdal wa alaihima al-qadha wa in sama ajza'ahuma. Athani al-haid wan nufasa tuftirani wa taqdiyani wa in samata lam yujzihuma. As-salits al-hamil wal murdi idza khafata ala anfusihima aftarata wa qadata wa in khafata ala waladayhima aftarata wa qadata wa at'amata an kulli yawmin miskinan. Ar-rabi al-ajiz an siyam li kibarin aw maradin la yurja bur'uhu fa innahu yut'im an kulli yawmin miskinan. Baca Syu'bah. Berbuka di bulan Ramadan diperbolehkan untuk 4 golongan. Pertama, orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika dia berpuasa dan orang bersafar. Nah, berhenti dulu sini. Untuk yang sakit, ini yang pertama, orang yang sakit boleh tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Orang yang sakit boleh bagi dia untuk tidak berpuasa dengan dalil Al-Qur'an Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit maka atau musafir boleh bagi dia tidak berpuasa namun wajib mengganti di hari yang lain. Bagaimana sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Sebagian para ulama mengatakan seluruh sakit, apapun yang disebut dengan ismul marad maka disebut uzur. Namun pendapat mayoritas para ulama tidak semua seluruh sakit, tapi sakit-sakit yang menyebabkan yatadarrar, menyebabkan bahaya kalau dia puasa.
Imma bimasyaqqatin, bisa jadi karena berat. Kalau dia paksakan dia sakit. Kalau dipaksakan puasa berat sekali, boleh bagi dia tidak puasa. Atau kalau dia paksakan puasa, yazidul marad, semakin parah sakitnya. Ya. Atau dia paksakan puasa, lambat sembuhnya. Difahami? Nah, kalau berat bagi dia untuk berpuasa, atau semakin bertambah penyakitnya, atau lambat sembuhnya, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Sakitnya tadi, dengan ketentuan sakit tersebut ada hubungan dengan puasa. Kalau sakitnya tidak ada hubungan dengan puasa, maka tetap diwajibkan berpuasa. Difahami? Ya, seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin, az-zukam al-yasir, cuman pilek. Ada cuman pilek beda puasa. Ngapa udah puasa? Pilek. Ya. Wasuda al-yasir, agak pening-pening kepala, terlalu banyak mikir atau migrain. Ya. Atau sakit gigi. Sakit gigi itu ada rincian ya. Ada yang cenut-cenutnya, ada antum nak negok tuh lah kalau yang sakit anu tadi. Nah, kalau cuman agak sakit-sakit anu ya bisa ditahan itu tadi. Kalau yang udah sakit sekali itu dia harus konsumsi obat. Ya. Jelas? Ya. Kalau sakit panu, uzur apa enggak? Enggak uzur, enggak kate hubungan rezeki masalah panu dengan puasa. Sakit kurap, enggak kate hubungan. Kejepit, enggak kate hubungan. Rematik juga kecaknya enggak kate dokter fikih hubungan. Kate hubungan dengan puasa. Nah, emah ya ada hubungan. Demam ada hubungan. Masuk angin ada hubungan. Itu yang uzur. Tidak setiapnya antum batalkan. Kemudian ada faedah disebutkan oleh Syekh Umu Abdillah, siapa yang sehat, badannya sehat, namun dikhawatirkan dia sakit kalau dia puasa. Ya. Dia awalnya sehat, tapi kalau dilanjutkan sama dia puasa, khawatir sakit, maka boleh bagi dia membatalkan puasa. Contoh, Pak Rois awalnya sehat, kuat, cuman terlalu banyak keringat, dipakai ngecor, ya enggak? Nah, lah nyawa tadi mirip nyawa betok. Tahu ya, betok dilupa-lupa pesuka dusun kami itu apa? Di lebung-lebung itu, ngongop-ngongop sini. Kata si Abid, "Ngapa Pak Rois?" Itu tadi. Kalau diteruskan puasa, ini kan khawatir timbul penyakit parah kan? Gara-gara di opname, kata asuransi. Itu tadi. Boleh bagi beliau untuk membatalkan puasa. Difahami? Dan itu pernah dialami, ada dulu kejadian nyata. Ada kawan dulu, Ramadan ya, di Yaman itu panas. Kalau sekarang mungkin Ramadan nggak terlalu panas, karena semakin kesini kan Ramadan kita kan. Dulu sekitar tahun 2000, ya anak pulang itu Ramadan masih bulan-bulan Junian ya, Juni Juli itu kan masih panas. Jadi ada orang Purbalingga kalau tidak salah. Ya, Purbalingga. Namanya Ikhwan Pamuji. Ya, dakwah di sana di Purbalingga. Kawan akrab. Sekitar jam 12 siang. Setelah sholat zuhur, kok dia ke asrama. Bawa Indomie. Nah, ana waktu itu nak masuk tanggo asrama. Ngapain Wan? Anda liatin dia ngumpet-ngumpet masak Indomie itu kan. Ngapain Wan? Diam-diam Dur. Ana makan Indomie. Ngapa tuh makan Indomie? Nggak kuat lagi, dah gemetar katanya. Ternyata nggak sahur, ya kan? Nggak sahur, jadi nggak kuat. Dibatalkan sama dia. Boleh nggak? Boleh. Ya, itu diperbolehkan juga. Islam itu datang dengan kemudahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan rasa berat bagi kalian dalam urusan agama ini tadi. Kemudian apa kata Ibnu Qudamah? Bagi mereka berdua berbuka adalah lebih utama. Kemudian mereka wajib menggantinya. Walaupun mereka tetap berpuasa, maka diperbolehkan. Nah, untuk orang yang sakit ini tadi, untuk orang yang sakit ada rinciannya. Kalau dia berat untuk puasa, afdol tidak berpuasa, batalkan. Kalau seandainya beratnya tadi parah, ringkasnya parah lah ya, susah sekali, maka wajib dia batalkan.
wajib tidak berpuasa. Itulah rinciannya. Adapun musafir, di sini disebutkan musafir yang boleh tidak berpuasa, musafir yang diperbolehkan qasar. Musafir yang diperbolehkan qasar. Nah, musafir yang diperbolehkan qasar, di sini ada khilaf di kalangan para ulama berapa jarak qasar itu tadi. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Kita pakai yang disarahin saja ya. Kalau di pendapat-pendapat lain beda-beda, ya. Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' beliau menyebutkan jarak qasar itu menurut jumhur kalau jalan gunakan onta sekitar 2 hari perjalanan naik onta. Kalau hitungan parsah sekitar 16 parsah. Kalau hitungan kilo sekitar 81 kilo lebih, ya. Hitungan kilo sekitar 81 kilo lebih. Maka dihitung jarak safar. Ya hampir-hampir 83-an. Antara 80 lebihan. Kata beliau, ini bitakrib, la bitahdid. Ya. Perkiraan sekitar 80 sekian. Adapun Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat jarak safar itu kembali kepada uruf. Kalau urufnya masyarakat mengatakan dari sini ke Indralaya itu safar, berarti hitung safar. Ya. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Kita pakai saja pendapat yang jumhur ini tadi, yang mengatakan sekitar 80 km. Antum ke mertua di Gasing berapa jarak itu? 20 kilo. Adalah 20 kilo dari Sako. 30-an, belum musafir. Itu tadi. Buktinya kondangan masih pacak ke situ kan. Belum musafir. Dusun antum Andri. Oh musafir Andri, jauh. Tadi. Apalagi Derli, jauhnya itu tadi. Ya. Kayu Agung itu kalau dari Ampera sekitar 65 atau 70 lah. Rumah anak di dusun itu. Ya, sekitar 70, anggaplah 70. Ampera sini berapa? Anggaplah 10 kilo, berarti masih musafir. Ya, anggaplah 10 kilo masih musafir. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Ibnu Juraij. Ibnu Juraij ya, pernah berkata kepada Atha, "Asyam fis safar?" Bolehkah puasa ketika safar? Kata Atha, "Qal tuftir idza qasarta." Engkau boleh tidak puasa kalau engkau qasar. Wa tasumu idza aufaitas shalah. Dan engkau berpuasa kalau safarnya masih menggenapkan salat. Difahami? Kata Atha bin Abi Rabah, kalau engkau musafirnya sudah masuk mengqasar salat, boleh bagi engkau untuk tidak berpuasa. Namun kalau seandainya engkau masih menggenapkan sholat, maka engkau harus berpuasa. Jadi patokannya tadi adalah qasar. Jelas? Nah, Ibnu Qudamah mengatakan musafir itu afdolnya tetap berpuasa. Ini juga pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, pendapat yang perlu dirinci, ikhwan. Musafir ringkasnya dia dirinci. Ada 3 kondisi. Yang pertama, antara puasa dan tidak puasa dia kuat. Kalau dia kuat puasa dan tidak ada beban sama sekali, afdol dia puasa. Itu pendapat mazhab Hambali. Alasannya apa? Yang pertama, lebih abrok li zimmah, lebih lepas tanggung jawab. Antum misalkan Andri ke dusun lewat tol. Ya enggak, lewat tol dari Palembang Indralayu. Kemudian tidak macet di jalan. Mobil yang antum naik Alphard. Ya enggak? Nyaman antum. Maka afdol antum berpuasa. Alasan yang pertama tadi, lebih lepas tanggung jawab. Alasan yang kedua, dulu Rasul ketika safar, beliau pernah berpuasa. Disebutkan oleh Anas bin Malik, kunna nusafiru.
ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib as-shaim 'alal muftir walal muftir 'ala shaim. Dulu kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang puasa, ada yang tidak. Yang puasa tidak mencela yang tak puasa tidak juga mencela yang berpuasa. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, tidak ada yang berpuasa ketika Rasul sedang safar kecuali Rasul dan Abdullah bin Rawahah pada hari yang sangat terik. Dan juga alasannya, kalau kita tetap berpuasa dalam keadaan nyaman ketika musafir, itu kan puasanya di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan yang Ramadan itu lebih afdal dibandingkan qadha yang dilakukan setelah Ramadan. Itu alasannya tadi. Jelas? Ya. Kondisi kedua, seorang musafir tersebut, kondisinya agak berat bagi dia, agak ada berat-berat dikit. Nah, kalau agak berat-berat dikit, afdal bagi dia untuk tidak berpuasa. Batalkan. Apa alasannya? Ngambil rukhsah keringanan dari Nabi SAW itu afdal. Innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasahu. Allah sangat suka kalau rukhsahnya dikerjakan. Kondisi ketiga, musafir itu lah kelenger. Naik mobil pick up, Andri, bawa barang dari belanja di pasar 16. Duduk di belakang mobil pick up. Oh, antum duduk, Andri. Lah panas berdengkang istilahnya itu kan. Jauh balik ke dusun. Ya enggak? Atap terpal. Itu tadi ya. Yang afdal apa? Antum kalau sudah capek, lah keringatan, afdal, bukan afdal lagi, wajib antum batalkan. Ya. Jadi terkadang afdal puasa, terkadang afdal dibatalkan, terkadang wajib dibatalkan. Itu ringkasnya. Kemudian di sini disebutkan wa alaihimal qadha. Kewajiban mereka mengqadha. Iya, musafir mengqadha, ya. Orang yang sakit mengqadha. Di sini Ibnu Qudamah menyebutkan kalau masih dipaksakan puasa, ya sah. Dengan ketentuan, puasa dia sah kalau tidak yatadarrar. Kalau orang yang sakit tadi tidak bahaya untuk dirinya, dan kemudian orang musafir tadi tidak memberatkan dirinya. Tapi kalau dia puasa memberatkan dirinya, maka puasa hukumnya haram. Dalilnya ketika ada seseorang yang berpuasa dalam keadaan sudah ngos-ngosan, kemudian dinaungi oleh banyak orang. Ya. Kemudian ditanya sama Rasul, ngapain itu? Puasa dia. Apa kata Rasul? Laisa minal bir asyam fis safar. Bukanlah kebaikan puasa ketika musafir. Kemudian asani, orang yang boleh untuk tidak berpuasa, al-haid wan nufasa tuftirani wa taqdiyani wa in samata lam yujzihuma. Orang yang haid, orang yang nifas, dia boleh tidak berpuasa, namun dia mengqadha puasa. Kalau berpuasa, tidak sah puasanya. Tidak boleh. Ya. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul ketika itu keluar menuju tempat sholat lapangan. Beliau melewati kaum wanita. Beliau mengatakan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inni uritu kunna aktsara ahlin nar. Jadi Rasul keluar ketika sholat Id. Beliau ketika itu melewati kaum wanita. Beliau mengatakan, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian itu banyak penduduk neraka. Ana mau tanya sama antum, Rasul ketika nyuruh orang kaum wanita untuk bersedekah, apakah itu termasuk meminta yang tercela? Tidak. Ya. Itu namanya al-hasu 'ala shadaqah. Ya. Ikhwan-ikhwan, itu nah ada banjir, korban banjir, bantu, kasih pakaian, kasih duit. Tercela apa enggak? Itu ada pondok pesantren nah, itu butuh gedung, bangun, bantu. Tercela apa enggak? Ya. Al-Imam dalam disebutkan dalam Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud, tentang definisi meminta yang tercela. Disebutkan oleh dalam Aunul Ma'bud, antum punya Aunul Ma'bud? Antum cari hadis berkaitan dengan meminta, larangan meminta. Kata Azim Al-Abadi ya namanya,
Dia bilang, su'alun nas hajata nafsihi takatsuran. Permintaan kepada orang lain untuk kebutuhan pribadi dia takatsuran, dalam rangka memperkaya diri. Itu yang tidak boleh. Ya. Jadi adapun memintakan kepada orang lain itu tidak masuk, perkara yang terlarang. Makanya ketika ada dulu di negeri Yaman ada seseorang yang mengkritik larangan kotak infak itu, ya, larangan kotak infak di masjid, larangan buka donasi, itu bukan muncul sekarang ya ikhwan, ya, sudah sejak dahulu kala muncul dari, bahkan ada beberapa buku yang ditulis muncul dari Yaman, ya, antum saja kurang update. Dia bilang itu tidak boleh, tasawul yang meminta-minta tercela, bangun pondok pesantren, bangun gedung begini-begini. Dibantah, seingat anak ada tulisan bantahan dari Syekh Abdullah Mar'i. Anak sempat baca. Katanya, ya akhi, ya Syekh, bilang sama Syekh yang dibantah ini tadi. Antum ingat enggak kotak infak yang ditaruh di depan rumahnya Al-Adnan di Mazra'ah, di kampung dekat markisnya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil masih hidup. Kotak infak itu bertuliskan donasi untuk kaum muslimin yang terbantai di Ambon. Ya. Syekh Mukbil lam yunkir ala hadha sunduk. Syekh Mukbil tidak ngingkari kotak ini tadi. Jadi perkara masalah donasi ini tadi itu bukan dimunculkan baru setelah wafatnya Syekh Mukbil. Pernah sudah ada di zaman Syekh Mukbil, la yunkir ala Syekh Mukbil. Kalau memang dibutuhkan. Difahami? Ya. Itu tadi. Itu iklan sebentar, ya. Dalil ini yang dipakai, ya. Kemudian kata Rasul, aku melihat kalian banyak kaum wanita itu penduduk neraka. Fakulna, kaum wanita bertanya, wabima ya Rasulullah? Dengan sebab apa mereka masuk neraka ya Rasulullah? Kalau Rasul mengatakan, tukthirnal la'na, karena kalian banyak mencela, wa takfurnal ashir, karena kalian banyak mengingkari kebaikan suami. Ya, itu memang kaum wanita kadang kebaikan suaminya dilupakan. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajuli alhazim min ihdakunna. Kata Rasul, aku tidak pernah melihat orang yang kurang akalnya, kurang agamanya, namun bisa menaklukkan seorang laki-laki yang punya pendirian dibandingkan kalian wahai kaum wanita. Maksudnya kata Rasul, aku tidak mendapati ada jenis manusia akalnya kurang, agamanya kurang, namun bisa menaklukkan para lelaki yang kekar, sterek. Bahkan ustadz bisa tertakluk. Ya enggak? Ya memang jelas. Sekelasnya Agus ini tadi. Kakak. Itu tadi kan. Begamis. Motor. Kang, kata Agus. Kak, nak kemana kak? Tadi kurma. Payulah kak. 100.000 baik. Kami beli kak. No, beli mau kami nih. Ya enggak? Ya tadi si Agus jual 150. Bukan apa cak. Udah ambil lah 500. Ya enggak? Makanya di zaman sekarang diletakkan untuk apa? SPG namanya. Itu tuh perempuan. Ya enggak? Dia bisa merayu pembeli. Antum juga mall-mall tadi. Semuanya perempuan karena bisa menaklukkan laki-laki. Itu yang disebutkan oleh Rasul. Kemudian kata kaum wanita tadi tanya lagi, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah? Terus apa bentuk kurang akalnya kami, kurang agamanya kami? Rasul menjawab, alaisa syahadatul mar'ah mithla nisfi syahadatir rajuli? Bukankah persaksian satu orang wanita seperti persaksian separuh orang laki-laki? Qulna bala, kata kaum wanita iya. Qala fadzalika min nuqsanin aqliha, itu kurang akalnya wanita. Memang antum perhatikan, antum yang punya istri, kalau antum perhatikan memang ada tabiat wanita tadi punya kelemahan. Ya. Lemah akalnya tadi. Kemudian Rasul mengatakan, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah wanita itu ketika haid dia tidak sholat, tidak puasa? Nah, ini dalil menunjukkan wanita yang haid tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Difahami? Sholat tidak diqadha, kalau puasa diqadha. Ya. Disebutkan dalam hadis lain, ya, riwayat lain, riwayat Bukhari, ada seorang wanita Mu'adzah bertanya kepada Aisyah. Dia mengatakan,
Ya Aisyah, ya. Ma balul haid taqdi shaum wala taqdi as-shalah. Kenapa orang haid mengkodok puasa tidak mengkodok salat? Ada pertanyaan. Seorang wanita nanya ke Aisyah, ngapola kaum wanita itu yang haid dia diperintahkan mengkodok puasa tapi tidak diperintahkan mengkodok salat? Aisyah langsung mengatakan, faqalat aharuriyatun anti, engkau wanita dari kaum Harura, ya, Khawarij maksudnya. Dia mengatakan, lastu biharuriyah, aku bukan wanita Haruriyah, lakinni as'alu, akan tetapi aku ingin bertanya. Ya, sama lah Cak Adawong bertanya dengan Andri. Ya enggak? Ustaz Andri numpang nanyo. Yo. Ya kan? Pertanyaan itu. Boleh enggak kunut subuh? Kunut subuh itu boleh apa enggak? Andri langsung ngomong, antum NU ya? Nah, seperti itu tadi kan. Dia bilang, ana bukan NU Ustaz katanya. Ana itu pengen bertanya baik. Itu tadi. Qalat Aisyah mengatakan, karena yusibuna dzalik, dulu kami juga ditimpa haid. Ya. Fa nu'maru biqada'is shaum, kami diperintahkan bayar puasa, wala nu'maru biqada'is shalah. Kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya. Nah, para ulama menyebutkan wanita yang tidak puasa karena haid dan nifas, dia diberi pahala dengan niatan ada niat ya, dengan niatan tidak puasanya tadi dia niatkan karena menjalankan perintah syariat. Difahami? Ibu-ibu di belakang, ketika kalian datang haid atau nifas, kan tidak boleh puasa. Berpahala kalau diniatkan dalam rangka menjalankan syariat. Kenapa tidak puasa? Karena syariat memerintahkan untuk tidak puasa. Difahami? Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah, apa lagi? Yang ketiga disebutkan, Ibnu Qudamah rahimahullah taala menyebutkan orang yang hamil, orang yang menyusui. Coba ulangi lagi, coba. Wanita hamil dan menyusui, jika yang dikhawatirkan adalah diri mereka sendiri, maka mereka boleh berbuka dan menggantinya di hari yang lain. Berhenti sampai sini. Kata Ibnu Qudamah, wanita yang hamil, wanita yang menyusui, kalau dia berpuasa, khawatir membahayakan dirinya, ya, khawatir membahayakan dirinya. Seorang ibu yang hamil atau menyusui, kalau dia puasa, dia khawatir membahayakan dirinya, maka dia batalkan puasanya dan dia mengqadha. Nah, satu kondisi ya. Kondisi berikutnya. Terus. Tetapi jika yang dikhawatirkan adalah anaknya, maka mereka berbuka, mengganti puasa dan memberi makan satu orang miskin per hari. Namun kalau yang dikhawatirkan, kata Ibnu Qudamah, anaknya tadi, maka dia coba antum terjemahan tadi, ulangi lagi. Yang tadi, yang terakhir ini tadi. Kok beda dengan teks Arab punya anak? Tetapi jika yang dikhawatirkan adalah anaknya, maka mereka berbuka, mengganti puasa dan memberi makan. Oh iya betul. Betul. Wa in khafata ala waladayhima, kalau sang ibu ini tadi mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan anaknya, sebaliknya anaknya baik janin atau bayi, dia mengqadha plus bayar fidyah. Paham Andre? Nyambung? Ya. Jadi gini gambarannya. Kata Ibnu Qudamah, ini versinya Ibnu Qudamah. Ini ada seorang perempuan, ya. Dia tidak puasa, lagi hamil. Tanya, apa sebab antum tidak puasa? Karena khawatir anak tidak kuat demam. Berarti kekhawatirannya karena dirinya. Antum kalau khawatir karena dirinya antum cuman mengqadha saja, kata Ibnu Qudamah. Ya? Nah. Terus tanya, ini ada perempuan lain lagi. Tanya, antum kenapa tidak puasa? Anti tidak puasa. Kata dia, anak khawatir janin anak ini nanti tidak berkembang.
atau nanti bayi anak ini sakit. Nah, kalau seperti itu, ya, anti mengqadha plus bayar fidyah. Jadi double. Itu versinya Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya. Ringkasnya, ya, kalau berdasarkan keterangan yang disebutkan di sini, ya, ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Qudamah, ya. Namun penulis Syekh Ummu Abdillah ini tadi, ya, beliau lebih condong ke pendapat yang mengqadha, baik khawatir untuk dirinya atau khawatir untuk anaknya. Intinya mengqadha. Wanita yang hamil, wanita yang menyusui tidak ada fidyah. Menurut pensyarah buku ini Syekh Ummu Abdillah. Dalilnya, katanya dia, dalilnya adalah hadis Anas ibnu Malik Al-Ka'bi. Ya. Nabi SAW mengatakan, Innallaha wada'a syatras salah. Allah menggugurkan separuh salat. Ya, separuh salat. Au nisfas salah, atau separuh, sama syatra atau nisfus salat. Wassaum, dan puasa, anil musafir, dari musafir. Wa anil murdi awil hubla, dari orang yang menyusui atau orang yang hamil. Hadis dari Abu Daud, sanadnya sahih. Jadi gini, kata Rasul, Allah menggugurkan separuh solat dari musafir, menggugurkan separuh solat dan puasa dari musafir. Ya, titik sampai sini. Dan Allah juga menggugurkan puasa, atau kita atofkan, menggugurkan solat, ya, atau yang langsung puasa, ya, menggugurkan puasa dari orang yang murdi dan hamil. Ya. Sekarang pertanyaannya, puasa bagi orang yang musafir, dia mengqadha atau fidyah? Mengqadha kan? Nah, kalau dia mengqadha, di sini kan atof, hukum atof dan ma'tuf kan sama. Kalau musafir mengqadha, berarti orang yang murdi juga mengqadha. Kenapa? Karena konteksnya satu. Jelas? Tidak ada orang yang mengatakan musafir itu dia bayar fidyah. Itu alasnya, dan ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi dia dihukumi orang yang sakit. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, al-hamil wal murdi idza khafata ala anfusihima falahuma al-fitru wa alaihima al-qadha fahasbu. Kata Imam Ibnu Qudamah, orang yang hamil, orang yang menyusui, kalau mengkhawatirkan diri mereka, maka kewajiban boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa, dan kewajiban mereka berdua adalah mengqadha. La na'lam fihi baina ahli ilmi ikhtilafan. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, li annahuma bimanzilatil marid al-khaif ala nafsihi. Dikarenakan dia digolongkan seperti orang yang sakit mengkhawatirkan dirinya. Itu kesimpulannya. Ya. Kalau saya pribadi, ya, lebih condong ke pendapat yang wanita hamil, wanita menyusui, baik dia mengkhawatirkan diri dia pribadi atau mengkhawatirkan janinnya, dia mengqadha, tidak ada fidyah. Terus bagaimana yang mau fidyah? Silakan, itu ada pendapat yang lain, ya. Kita cukupkan dengan satu pendapat ini tadi, ya. Ada pendapat yang lain. Makanya kita di daurah hadis ini, yang kita secara pendapat, ya, kita kan laki-laki, beda dengan perempuan. Difahami? Antum tidak bisa, Rafiq, memaksakan pendapat. Yang jalani istri antum, bukan antum. Antum menyampaikan ilmunya antum. Antum katakan, wanita hamil menyusui mengqadha, itu ilmu ana. Kata istri antum, terserah Kak, ilmu ana yang menjalankannya. Wanita hamil dan menyusui bayar fidyah. Terserah antum, nak ngapu kendak, katanya tadi. Ya, istri antum yang jalankan. Tidak bisa antum paksa. Difahami? Ini kan teorinya kita laki-laki. Ya. Ya, masing-masing orang tuh beda. Ada yang mungkin dia lebih nyaman qadha. Nah, terus yang berpendapat qadha ini tadi, mengqadha. Misalkan tahun ini dia hamil. Ini Ramadan ini hamil. Hamil baru 2 bulan, hamil-hamil kecil, sering muntah. Ya, tapi butuh asupan nutrisi. Hamil.
Kemudian sekitar bulan berapa kira kalau hamil sekarang 2 bulan, berarti sekitar bulan 12-an lahiran ya? Enggak, bulan 8 bulan 9 ya, 10-an. 8 9 lah mungkin lahiran. Atau bulan 10 lahir. Menyusui. Ya enggak nyusui. Nah, kan sekitar dapat 3 bulan 4 bulan nyusui tadi, belum anak nih makan bubur, baru umur 4 bulan, tahu-tahu berisi lagi, hamil lagi. Jadi yang utang tahun ini hamil belum sempat dibayar, kemudian nak tahun depan nak mengkodok lah hamil lagi bulu. Tergambar Andre ya nak, tahun ini hamil kemudian menyusui, digarap hamil lagi. Nah, gimana yang seperti ini? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kondisinya seperti ini, dia pindah ke pendapat yang bayar fidyah. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia dihukumi seperti orang yang marid alladzi la yurja bur'uhu. Orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan. Kenapa? Karena sudah menahun. Yang pertama sakit, hamil. Yang kedua sakit menyusui. Tahun yang berikutnya sakit karena hamil lagi. Kemudian tahun keempat menyusui. Ya berarti kan perlu disetting. Settingannya itu yang perlu disetting kan. Ya mungkin harus KB dan yang lainnya tadi. Itu permasalahannya. Ini tidak istirahat sekali ya. Istirahat zuhur ya. Kemudian qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa 'ala sa'iri man aftara al-qadha la ghairu illa man aftara bi jima'in fil farji fa innahu yaqdi wa yu'tiq raqabatan fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Baca Syu'bah. Setiap kali berbuka mesti mengganti dan tidak ada tambahan lain kecuali yang berbuka disebutkan jima, maka Nah, cukup sampai sini. Lihat kata Imam Ibnu Qudamah, setiap yang membatalkan puasa, bagi orang yang membatalkan puasa, siapapun orangnya, wajib dia mengqadha. Ya, wajib dia mengqadha. Nah, ini pendapat Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya. Beliau mengatakan orang yang batalkan puasa wajib mengqadha. Namun keterangan Ibnu Qudamah ini tadi laisa ala itlaqihi. Ya. Tidak secara mutlak. Ya. Karena konsekuensi dari ucapan beliau, setiap orang yang tidak berpuasa wajib mengqadha. Orang yang tidak berpuasa itu ada 2 macam. Yang pertama karena uzur. Ya enggak? Karena uzur. Kalau dia karena uzur, dia mengqadha, iya, sakit mengqadha, musafir mengqadha. Haid nifas dia mengqadha. Nah, kalau permasalahan dia sengaja, konsekuensi dari ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah, orang yang sengaja tidak berpuasa, misalkan Andri, ya, di bulan Ramadan, misal ini Andri, ya, sengaja antum tidak puasa, antum sudah tahu puasa hukumnya wajib, tapi sengaja antum tidak pengen puasa, menurut Al-Imam Ibnu Qudamah, ketika antum taubat, antum wajib mengqadha. Namun pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, ya, wajib bagi dia mengqadha dan wajib bagi dia taubat wala yaqdi dan tidak mengqadha. Itu juga pendapat Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani menyatakan wajib dia taubat, tidak perlu mengqadha. Kata Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah, kata Syekh Al-Albani, ya, beliau menyebutkan anna man aftara amidan muta'ammidan la yushra' lahul qadha. Ya, orang yang sengaja untuk membatalkan puasa tidak dianjurkan untuk mengqadha. Qal Syekh Al-Albani mengatakan wa huwa ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyatakan la yaqdi muta'ammidun bila udrin sauman wala shalah wala tasihhu minhu. Kata Ibnu Taimiyah, orang yang sengaja untuk tidak puasa, tidak sholat, maka dia tidak perlu mengqadha. Difahami? Gus, dulu sebelum kenal ngaji sering tidak puasa? Wajib qadha? Tidak wajib. Difahami? Rizki, dulu sebelum kenal ngaji sering tidak puasa? Nah, tidak wajib qadha. Lemah kan? Dapat seperti ini.
Terus bagaimana mau qadha? Memang ada pendapat sebagian para ulama. Silakan amalkan dewe. Islam itu datang dengan membawa kemudahan, bukan menyusahkan. Antum bisa bayangkan kapan antum nak mengqadhanya. Antum kenal pengajian setelah umur 25 tahun misalkan. Nah, zaman SMA sudah balik Kang Dre? Sudah. Misalkan SMA sudah balik. Dari umur tamat SMA, dari balik 15 tahun sampai umur 20 tahun. Misalkan contoh. Itu antum tidak puasa. Kemudian antum pilih pendapat qadha. 5 tahun antum harus mengqadha 5 bulan. Cak mana kalau antum tadi selama 12 tahun, selama 10 bulan, 10 tahun. Dari tamat SMP sampai umur 30 tahun, 30 tahun baru dapat hidayah. Dari umur 15 sampai umur 15 ini 30 tadi, antum tidak pernah puasa. Antum harus mengqadha. Stres juga antum, kapan lagi makan tiap hari dia. Payo makan bakso, dak puasa nah. Besok ketemu payo makan nasi padang, dak puasa. Ini namanya siyamud dahar. Ya enggak? Puasa sepanjang masa. Puasa paling afdol itu adalah puasa Daud. Dak ngerti sampai puasa tiap hari. Puasa Sya'ban, Rasul pun mayoritas Sya'ban, bukan sampai tiap hari ini tadi. Itu pendapat yang memberatkan. Ya. Jelas ya? Itu tadi. Yang jadi pembahasan mereka berkaitan dengan orang yang paham ya gambarnya. Misalkan ada si A, dia sengaja minum, ya sengaja minum. Misalkan dari antum jualan, ada kawan-kawan jualan tuh sengaja membatalkan puasa, minum, mengqadha apa enggak? Tidak, ya tidak mengqadha. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang berpuasa dan sebab dia membatalkan puasa tadi jima, hubungan badan, bukan makan, bukan minum. Nah, di sini ada khilaf. Orang yang jima di siang hari bulan Ramadan itu kan bayar kafaroh. Cukup kafaroh ataukah kafaroh plus qadha? Kafaroh 60 hari puasa plus qadha sehari jadi berapa? 61. Itu menurut pendapat sebagian para ulama. Namun pendapat yang rajih insyaallah taala, orang yang berpuasa kemudian dia membatalkan puasanya dengan jima, cukup dia bayar kafaroh, tidak membayar qadha seharinya tadi. Jelas? Karena riwayat dalam masalah mengqadha tadi ada perbincangan di kalangan para ulama. Kemudian baca coba. Kecuali yang berbuka disebabkan jima, maka wajib mengganti dan memerdekakan seorang budak. Nah, di sini disebutkan kecuali orang yang membatalkan puasa dengan sebab jima di farji. Farji itu maaf, kemaluan. Maknanya kalau dia hubungan suami istri tapi bukan di kemaluan, ya, dia tidak bayar kafaroh, tapi puasanya batal. Bercumbu ria sampai keluar maaf sperma, tapi bukan di kemaluan, puasanya batal tapi tidak kafaroh. Difahami? Jelas? Batal. Misalnya Gus, ada suami istri, dia bercumbu ria, puasa sampai maaf keluar sampai inzal, bahasanya para ulama sampai inzal, puasanya batal tapi tidak kafaroh. Tapi kalau maaf sampai terjadi hubungan ketemunya dua khitan, ketemunya dua jenis kelamin, puasanya batal plus kafaroh, kewajiban kafaroh. Difahami? Nah, kafaroh di situ disebutkan bebaskan budak, bebaskan budak. Kalau tidak bisa bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, ngasih makan 60 orang miskin. Adapun dalilnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Ya, aku binasa ya Rasulullah. Ada seseorang datang kepada Rasul, dia mengatakan halaktu ya Rasulullah. Antum perhatikan, ucapan dia mengatakan halaktu ya Rasulullah itu menunjukkan dia punya ilmu. Ya enggak? Punya ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, tidak mungkin dia mengatakan halaktu. Makanya dia kena kafarah. Difahami? Kan puasa itu dikatakan batal puasa tatkala dia sudah tahu itu pembatal. Yang kedua, dia ingat dengan dilakukan dengan sadar. Yang ketiga, tidak ada yang memaksa. Nah, laki-laki tadi datang kepada Rasul, dia mengatakan halaktu ya Rasulullah.
Kata para ulama, ucapan dia halaktu itu menunjukkan dia tahu jima pembatal puasa. Rasul bertanya, ma ahlakaka, apa yang membuat engkau binasa? Dia mengatakan, waqa'tu ala imraati fi nahari Ramadan. Aku gauli istriku di siang hari Ramadan. Rasul mengatakan, hal tajidut ma tu'tiq raqabatan? Engkau dapat bisa bebaskan budak? Lah, dia menjawab, tidak bisa. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Kata Rasul, mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Lah, dia mengatakan, la ya Rasulullah, tidak bisa juga. Sehari susah, apalagi 2 bulan berturut-turut. Ya. Selama berdiri darul hadis ini, ya, 2 kali kita dapat kafaroh ini tadi. Ya, tahun kemarin itu. Makanya sisanya dulu kalau tidak salah disuruh dibagikan di jalan, karena kafarohnya tuh tidak boleh double. Banyak, 60 bungkus. Anak suruh, sanggup antum puasa? Tidak sanggup Ustaz puasa 2 bulan. Ya. Ngapo pulau nak nikahnya sebelum Ramadan? Tolong, kalau sebelum Ramadan jangan ada yang nak nikah. Ya enggak? Itu kejadian baru. Memang dia nikah sebelum Ramadan. Yang satunya karena Allah tahu ilmu. Kejadian lampau, masa lampau. Anak tanya, antum tahu ilmunya waktu itu memang tidak boleh hubungan badan? Tahu Ustaz, tapi tidak tahu kalau ternyata ada kafaroh. Kena kafaroh bulu. Waktu itu pokoknya 120 bungkus. Anak sampai nyuruh si Faiz waktu itu bagi-bagikan di jalan pinggir-pinggir jalan itu. Bingung dari bagikan 60 bungkus. Uangnya sudah bubuk galo. Kemana? Malam-malam bagikan nasi itu. Sebab kalau tidak dibagikan ini kafaroh tidak tersalurkan. Siapa nak gantinya? Tidak sah kayak kafaroh. Didobel kan tidak boleh. Karena Rasul menyebutkan 60 orang miskin. Kemudian dia menyebutkan 2 bulan tidak sanggup. Rasul nanya lagi, hal tajidu ma tut'im sittina miskinan? Ada tidak kira-kira makanan yang bisa dikasihkan untuk 60 orang miskin? Dia menjawab, lah tidak ada ya Rasulullah. Saking miskin yang ini tadi. Thumma jalasa. Kemudian dia duduk, ya, melamun mungkin. Tiba-tiba Rasul dikasih 1 keranjang kurma. Anggaplah ibaratnya kalau di kita 1 karton besar. Itu kan 1 karton besar. Faqal, Rasul mengatakan tasaddaq bihada, ini bayarkan kafaroh. Kasih orang miskin. Kata dia, afqara minna ya Rasulullah. Kepada orang yang paling fakir dibandingkan kami ya Rasulullah. Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaj ilaihi minna. Ya Rasulullah, tidak ada di kampung kami di antara 2 bukit ini tadi orang yang paling miskin dibandingkan kami. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anjabuhu. Rasul pun tertawa sampai nampak gigi geraham beliau. Rasul mengatakan, idhab fa'athimhu ahlak. Kalau gitu, bawa pergi, kasih makan keluargamu saja. Hadis ini sebagian para ulama, ya, sebagian para ulama kita, hadis ini pendek, tapi sebagian para ulama bisa mengambil istinbat sampai 1000 fawaid. Ya, 1000 fawaid. Ya. Ana dapat faedah dari Syekh Badr bin Muhammad Al-Anazi atau Badr Al-Badr, ana lupa. Yang ada di Riyadh itu. Beliau sempat mengumpulkan 1000 faedah. Waktu itu disampaikan kepada kami beberapa fawaid. Di antaranya, hadis ini terdapat faedah bolehnya ngomong dengan orang tanpa mengucapkan salam. Dia datang kepada Rasul langsung mengatakan, halak tu ya Rasulullah. Tidak mengucapkan salam. Ya enggak? Itu tadi. Sekian banyak faedah yang disebutkan dalam kisah ini tadi. Nah, kemudian dalam hadis ini dibahas juga oleh para ulama, apakah kewajiban kafaroh tadi berlaku untuk suami istri ataukah suami saja istri tidak berlaku? Sebagian para ulama mengatakan kewajiban kafaroh itu cuma berlaku bagi sang suami, istri tidak bayar kafaroh. Kenapa tidak bayar? Karena dalam hadis ini Rasul mengatakan, idhab fa'at'imu ahlak. Ya, pergi, kasih makan keluargamu. Yang dibebankan sama Rasul suaminya, bukan istrinya. Namun sebagian para ulama mengatakan tetap tidak disebutkan istri di sini, itu lil ilmi bihi, dikarenakan sudah masyhur dan sudah diketahui, perkara yang sudah maklum terkadang tidak perlu disebutkan.
Difahami? Contoh misalkan hadis Abu Waqid Al-Laitsi. 3 orang masuk masjid, duduk tanpa sholat tahiyatul masjid. Sebagian para ulama mengatakan dikarenakan sudah ma'ruf di kalangan mereka tahiyatul masjid. Sengaja tidak disebutkan, kenapa? Lil ilmi bihi, dikarenakan li syuhratihi wal ilmi bihi, karena sudah masyhur dan sudah maklum, diketahui oleh orang banyak. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan fa innahu yaqdi wa yu'ti arqabatan fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain fa illam yastati' fa it'amu 60 miskinan. Nah, puasa 2 bulan, kalau tidak mampu apa? Ngasih makan 60 orang miskin. Nah, ngasih makan 60 orang miskin. Tadi kan bebaskan budak. Terus kalau tidak mampu bebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dia ngasih makan 60 orang miskin. 60 orang miskin itu betul-betul 60 orang. Ya. Tidak boleh double. 60 bungkus kasihkan ke uang 60. Tidak boleh double. Kalau double tidak sah. Harus 60. Karena hadis Rasul menyebutkan 60 orang miskin. Apalagi nih? Kemudian, fa in jama'a wa lam yukaffir hatta jama'a tsaniyah fa kafaratu wahidah. Baca Syu'bah. Jika ia melakukan jima kemudian kembali mengulanginya sebelum menunaikan kafarah, maka kafarahnya tetap 1 kali. Nah itu tadi. Kalau seandainya dia mengulangi jima, ya, masih dalam 1 hari. Ringkasnya gini, kalau jimanya tadi berulang-ulang berhari-hari, double, stres juga antum. Hari ini sudah batal dengan jima, besok diulangi lagi, besok diulangi lagi. Yang seperti ini Allah alam, pecahnya harus taubat dengan taubatan nasuhah. Ya, karena sehari itu dihitung double atau dihitung 60 kan? Atau kalau dihitung tiap hari itu banyak double. Jadi bukan per bulan Ramadan, tapi hitungannya per hari. Nah, bagaimana kalau seandainya dia melakukan pengulangan di hari yang sama sebelum dia bayar kafaroh? Kata Ibnu Qudamah, kalau belum bayar kafaroh masih di hari yang sama, maka bayarnya cuma sekali. Contoh si A, ya, dia batal dengan sebab jima. Ya. Nah, misalkan Febri lah, antum misalkan Feb. Nah, di hari yang pertama, tidak tahan lagi Febri. Di hari yang pertama antum lakukan, batal puasa antum. Ya. Terus antum ulangi lagi sampai 3 kali sehari, kafaroh masih terhitung sekali. Nah. Adapun kalau antum ulang-ulangi, ya, dengan yang disebutkan Ibnu Qudamah, wa in kaffara tsumma jama'a fa kaffara tsaniyah. Kalau dia bayar kafaroh, sudah jima tadi, bayar kafaroh. Sudah misalkan nah taubat, dia bayar kafaroh, belilah nasi bungkus. Tiba-tiba pas sore diulangi lagi. Bayar lagi kafaroh. Difahami? Itu kesimpulannya tadi. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Namun pendapat yang rajih ya, kalau berulang di hari yang sama maka kafarohnya cukup sekali. Difahami? Pendapat yang rajih, dan itu pendapat jumhur ulama, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kalau diulangi dalam hari yang sama maka cukup sekali kafarohnya. Misalkan rezeki, ngulang di hari pertama sampai 5 kali, kafaroh cuma sekali rezeki. Ya, itu tadi. Kemudian, wa kullu man lazimaul imsak fi Ramadan fa jama'a fa alaihi kafarah. Terus baca, coba. Setiap yang wajib berpuasa di bulan Ramadan kemudian melakukan jima, maka wajib menunaikan kafarahnya. Ini pembahasannya ikhwan berkaitan dengan orang yang kayak gini. Setiap orang yang wajib bagi dia untuk menahan diri di bulan Ramadan, maka lalu dia melakukan jima, maka baginya kafarah. Sebenarnya ungkapan Ibnu Qudamah ini
juga ini versi beliau, versi mazhab Hanbali. Akar masalah gini. Rizki antum musafir, ya. Dari apa? Dari mana kira-kira? Ngurir, antum tak lagi ngurir. Anggaplah dari Morenim, ya. Antum domisili kan Palembang. Di tengah jalan puasa antum batal. Difahami? Ketika antum sudah sampai di sini, hal yalzamuka al-imsak. Apakah wajib antum imsak, menahan diri? Faham gambarannya Dr. Vicky? Nah. Antum itu sakit pagi tadi, ya, kepala pening, perut mules, demam, kurang sehat. Kemudian antum batalkan puasa. Makan jam 10 siang segar, sehat, kuat. Permasalahannya, apakah wajib antum menahan diri dari makan dan minum? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Menurut pendapat sebagian para ulama, ya, dia wajib imsak. Wajib menahan diri. Yang musafir tadilah membatalkan puasa dari Lampung. Di tengah jalan antum sudah makan, sudah minum. Ketika antum sampai ke tempat mukim, menurut sebagian para ulama, antum tidak boleh makan, tidak boleh minum. Terhitung puasa antum? Bukan. Tapi ihtiraman liyaumi Ramadan, dalam rangka menghormati puasa Ramadan. Itu pendapat sebagian para ulama. Bagi orang yang sakit di awal hari, kemudian sembuh di siang hari, maka wajib bagi dia untuk tidak boleh makan, tidak boleh minum. Menurut versi sebagian para ulama. Namun versi kedua, mereka mengatakan siapa yang sudah mendapat uzur, baik uzurnya karena safar atau uzurnya karena sakit, dan ketika sembuh, ketika hilang uzur tadi, tetap diperbolehkan bagi dia di hari tersebut untuk tidak menahan diri. Difahami gambaran Febri? Ya, tadi antum dari Lampung, sebenarnya puasa antum sudah batal di jalan. Sampai Palembang, boleh tidak antum makan? Dilihat sampai rumah, di rumah tadi ada cendol, ada pempek, ada tekwan. Boleh tidak antum makan? Menurut pendapat sebagian para ulama, tidak boleh antum makan. Namun Allah alam, pendapat yang roji insyaallah ta'ala, ya, boleh bagi antum makan. Ya, boleh bagi antum makan. Orang yang suci dari haid, wanita, dia suci di siang hari, jam 8 pagi. Darah haidnya berhenti. Mandi. Menurut versi sebagian para ulama, tidak boleh dia dari jam 8 tadi sampai maghrib makan dan minum. Terhitung puasa? Tidak terhitung puasa. Tetap dia mengqadha di hari tersebut. Tapi tidak boleh makan dan minum. Versi kedua, tidak masalah. Nah, paham antum? Nyambung Febri? Nah, sekarang tatbiknya praktek ini tadi. Sekarang ini gini Febri. Istri antum, istri tidak melok kan? Istri antum jam 10 pagi sudah suci dari haid. Di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan jam 10 pagi sudah suci. Antum datang, istri antum sudah keramas, sudah mandi. Suci. Ya. Antum pulang dari musafir. Tadi di tengah jalan sudah makan, sudah minum. Nah, permasalahan sekarang, menurut Ibnu Qudamah, antum tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan badan suami istri. Kenapa? Karena istri antum lazimaha al-imsak, harus dia menahan diri, tidak boleh makan dan minum, harus puasa tadi. Menurut Ibnu Qudamah juga antum yang baru nyampe tadi juga sudah sampai tempat mukim juga tidak boleh makan dan minum. Berarti antum tidak boleh hubungan badan. Sehingga ketika hubungan badan menurut Ibnu Qudamah antum kena kafar. Difahami? Ya. Jelas, Dr. Vicky? Nyambung? Sudah lewat ini pelajarannya sebenarnya. Namun Syekh Ummu Abdillah ini tadi, beliau lebih menguatkan. Was-sahih la yalzamu imsaku baqiyatul yaum. Pendapat yang sahih tidak harus bagi dia
imsak baqiyatil yaum, menahan diri untuk hari-hari yang sisa tadi. Difahami? Nah, jadi ketika itu tadi Febri, ya. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ummu Abdillah, yajuzulahul jima, boleh bagi antum jima. Dalilnya apa? Ucapan Abdullah bin Mas'ud, man akala awalan nahar falyakul akhirahu. Siapa yang sudah makan di awal siang karena udzur syar'i, boleh dia makan di penghujung. Itu juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Man ubiha lahu ayyuftir fi awalin nahar, ubiha lahu ayyuftir fi akhirin nahar. Siapa yang sudah dibolehkan secara udzur syar'i untuk tidak puasa di awal siang, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa di penghujung siang. Tergambar, Febri? Dimas? Nah, rezeki. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa tahu ada pertanyaan fikih yang nak jadi ASN, ya kan, pertanyaan CPNS misalkan. Pertanyaan seperti tadi, memungkinkah suami istri melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan tanpa kena kafarah dalam kondisi dia mukim? Jawabannya memungkinkan. Apa kasusnya? Istrinya sudah selesai haid, ya nak, jam 10 pagi, suami tadi pagi demam, kan uzur. Demam, lesu. Pagi selimutan. Dikasih makan, dikasih multivitamin, jam 12 siang segar dengan sesegar-segarnya. Ya, antum ikut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini tadi, ya. Itu tadi. Kalau antum pendapat yang dikuatkan Ibnu Qudamah, ya enggak boleh antum, ya. Nah, itu tadi. Kemudian Neri, Yusuf ngasihkan nasi siang ini. Yuk. Lah diantarkan belum? Hah? Antum ke rumah dia? Oh, terus? Iyo, kurir cuma tahunya alamat rumah mana, dia udah ngerti jalan ini. Terus yang mana? Lah disusul. Oh, disusul ke rumah mana? Siapa yang nyusul tadi? Susul baik kalau ada yang anu. Kapan kurirnya datang? Kalau enggak kurirnya biasanya enggak ngubungi anak kurirnya. Ya sudah diurus kalau besok setelah ya. Siapa yang ke rumah? Lajul Andar, ya. Ya. Ada makan siang ya. Insya Allah ada akikah dari Andri. Kebetulan seminggu yang lalu dia anaknya lahiran. Pas 10 hari ini akikahnya. Jadi menunya menu akikah. Kemudian ya. Qala Ibnu Qudamah, man akhara al-qada li udhrin hatta adraka Ramadan akhar falaysa alaihi amr ghairul qada. Wa in farrata at'ama ma'al qada li kulli yaumin miskinan. Baca Syu'bah. Siapa yang menunda qada puasanya karena udzur hingga datang Ramadan berikutnya, maka tidak ada kewajiban baginya selain mengganti puasanya. Tetapi jika disebabkan karena kelalaiannya, maka setiap harinya disertai dengan memberi makan satu hari. Gini. Kata Ibnu Qudamah, siapa yang menunda qada karena ada uzur,
karena ada uzur, bukan karena males-malesan, karena memang uzur, maka wajib dia mengqadha. Contoh misalkan ada orang musafir, dia tidak puasa 3 hari. Nah, dia tidak ingat puasa, ada utang puasa tadi, melainkan sehari sebelum Ramadan. Atau wanita yang haid, dia tidak ingat ada utang puasa, melainkan sudah tinggal 2 hari lagi masuk Ramadan. Tergambar, Fik? Nah, contoh istri antum, Fik. Dia ada utang puasa 1 minggu, tidak ingat sama sekali, Fik. Uzur. Pas nak menjelang Ramadan dia ngomong, "Kak, aku ada utang puasa seminggu. Nah, ini sisa 2 hari lagi." 2 hari tetap puasa dia. Nah, 5 hari tadi karena uzur dia qadha lagi setelah lewat Ramadan. Tergambar? Jelas ya? Nah, namun kalau ada unsur tafrid tanpa uzur, males-malesan, pendapat jumhur yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, kewajiban bagi dia mengqadha plus bayar kafaroh namanya. Bukan fidyah, tapi mereka menyebutnya kafaroh. Ya. Pendapat ini tadi sebenarnya berdalil dengan beberapa riwayat ya. Namun ada kelemahan riwayat tersebut ya. Sebagian para ulama yang lain seperti Abu Hanifah, Al-Imam Al-Bukhari, Ibrahim An-Nakhai, mereka berpendapat cukup mengqadha, tidak harus kafarah atau fidyah tadi. Dan itu juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil dan Syekh Ibnu Utsaimin. Inilah pendapat yang sahih. Difahami? Jadi tidak perlu dia membayar fidyah, cukup mengqadha. Faham gambarannya? Ada wanita yang haid, dia tidak puasa tahun ini, males dia mengqadhanya, males. Dia ingat tapi males-malesan. Sampai masuk Ramadan ini cukup baik bagi dia untuk mengqadha. Namun pendapat sebagian para ulama seperti yang dikuatkan Ibnu Qudamah, qadha plus bayar kafarah atau fidyah tadi. Kemudian di sini Ibnu Qudamah mengatakan wa in tarakal qadha hatta mata li'udhrin fala syai'a 'alaihi. Apa? Syu'bah. Jika dia tidak menunaikan qadha puasa hingga Ramadan karena uzur, maka tidak mengapa. Nah, ini permasalahan berikutnya. Kalau ada uzur, ya, orang yang punya utang puasa, tapi dia tidak bisa membayarnya karena sakit misalkan. Contoh misalkan ada orang sakit puasa Ramadan, dia sakit, tidak puasa dia, batal puasanya, atau dia musafir. Kemudian setelah lewat Ramadan, qadarullah mudik, ada uzur ya, mudik musafir kan uzur, ya. Kemudian qadarullah sakit, lalu meninggal. Nah, yang seperti ini fala syai'a 'alaihi, tidak ada kewajiban bagi dia, ya. Dan tidak juga dibayarkan fidyah, juga tidak dibayarkan puasa. Itu pendapat jumhur. Kata Imam An-Nawawi, la syai'a 'alaihi wa la yusam anhu wa la yut'am anhu bila khilafin indana wa bihi qala Abu Hanifah wa Malik. Kata Nawawi, pendapat jumhur Syafi'iyah, tidak perlu dia dibayarkan puasanya, tidak perlu dibayarkan fidyahnya, juga itu pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya. Faham gambarannya? Tergambar tak? Rizki. Contoh Rizki. Ada si A. Si A ini dia tidak puasa Ramadan karena sakit atau karena musafir. Ada utang 5 hari. Kemudian setelah selesai Ramadan, dia tidak sempat mengqadha karena uzur. Bisa jadi uzurnya karena safar, karena perjalanan jauh, atau kebetulan sakit lagi, meninggal.
dibayarkan utang oleh walinya? Enggak bayarkan utang puasa, tidak juga dibayarkan fidyah. Alasannya kenapa? Dikarenakan dianya memang enggak ada waktu. Difahami? Jelas? Namun di sini kata Imam Ibnu Qudamah, wa in kana li ghairi udrin at'ama anhu li kulli yaumin miskinan illa ayyakuna shaum manzuran fa innahu yusamu anhu. Terus nah, Ibnu Qudamah mengatakan, kalau dia tidak ada uzur, maka kewajiban dia bayar fidyah. Contoh gambarannya. Nah, misalkan ada seseorang di dusun antum. Dia punya utang puasa 5 hari karena sakit. Kemudian setelah Idul Fitri sembuh. Syawal sehat, tidak musafir, mukim domisili di suatu tempat, tapi belum sempat untuk membayar. Kemudian meninggal dunia. Difahami? Meninggal dunia. Menurut mazhab Ibnu Qudamah, dia orang seperti ini cukup dibayarkan fidyah. Cukup bayarkan fidyah. Difahami? Kecuali puasa nazar. Kalau puasa nazar, maka dibayarkan puasa. Tergambar nasihin. Nah, itu pendapat jumhur Hanabilah yang disebutkan Ibnu Qudamah. Namun, wallahu alam, pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan itu pendapatnya Al-Imam Syafi'i, pendapat Ahlul Zahir, bahwasannya orang yang seperti kasus tadi, dia tetap berkewajiban dibayarkan utang puasanya, bukan fidyah. Tergambar tadi kasus Andre? Jelas? Rizki? Jadi utang puasa, bayar utang puasa itu menurut Imam Syafi'i dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin berlaku bagi orang yang dia ada uzur untuk tidak berpuasa, kemudian sudah ada waktu untuk mengqadha tapi tidak mengqadha. Inilah yang dibayarkan utang puasanya. Difahami? Namun kalau Ibnu Qudamah mazhab Hanbali mengatakan tidak dibayarkan utang puasanya. Tapi apa? Dibayarkan fidyah. Tergambar, Rofi? Ya? Jelas? Jelas Febri? Itu tadi. Kemudian wa kadzalika nadhru ta'ah. Apa syubah? Jika ada puasa nazar, maka harus digantikan selanjutnya oleh ibadahnya. Begitu pula untuk nazar ketaatan. Nah, itu juga, ya. Nazar-nazar ketaatan yang lain juga harus dibayarkan oleh wali. Kalau dia bernazar, ya, itu memang misalkan ada seseorang dia bernazar untuk, misalkan ada seseorang, antum punya kakek antum bernazar gini, aku bernazar ingin bangun masjid, itu wajib ditunaikan kalau ada hartanya yang bisa untuk dibayarkan. Aku bernazar untuk haji, aku bernazar untuk puasa, itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah seperti itu. Kalau puasa, ya disebutkan dalilnya dari Abdullah bin Abbas, ada seorang wanita datang kepada Rasul, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha shaumu nadrin. Emak meninggal dan emak punya utang puasa nazar, punya tanggungan puasa nazar. Afa asumu anha, bolehkah aku berpuasa atas nama emakku? Rasul mengatakan, ara'aiti law kana ala ummik dainun faqadaitihi. Kata Rasul, bagaimana menurut engkau kalau seandainya emakmu punya utang, apakah engkau akan bayarkan utangnya? Kata dia, iya. Akana yu'addi dzalika anha. Qalat na'am, kata beliau, iya, kata orang tersebut. Qala, Rasul mengatakan, fasumi an ummik, kalau gitu bayarkan utang puasa emakmu. Fa dainullahi ahaqqu ayyuqdha, utang terhadap Allah layak untuk dibayar. Kemudian juga masalah haji, ada seorang bernazar haji. Ya. Dia bilang, aku bernazar tahun ini aku akan berangkat haji. Kemudian belum sempat berangkat haji, meninggal,
Kalau ahli warisnya mampu untuk bayarkan, bayarkan. Ya. Nah, itu tadi. Kemudian masih ada waktu ya, lanjut ya. Waman akala au syariba au ista'ato au istaqa'a au istamna au qabbala au lamasa fa amna au amza au karrara an-nadhar hatta anzala au hajama au ihtajama amidan dzakiran li saumihi fasada saumuhu wa in fa'alahu nasiyan au mukrahan lam yafsud. Baca Syu'bah. Barang siapa yang makan, minum, menuangkan obat di hidung atau minum obat lalu obat itu masuk ke perut atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut di bagian manapun, entah secara sengaja, onani, mencium atau menyentuh istri sehingga keluar mani atau mandi, atau memandangnya secara berulang-ulang sehingga keluar mani, bergotong secara sengaja dan biasa sedang berpuasa, semuanya membatalkan puasa. Kecuali jika dia melakukannya karena lupa atau terpaksa, maka puasanya tidak batal. Di sini disebutkan pembatal-pembatal puasa. Seluruh pembatal puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama pembatal puasa yang disepakati para ulama, yang kedua pembatal puasa yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang disepakati ada tiga. Yang pertama makan, minum, jima, hubungan suami istri. Yang tidak disepakati lumayan banyak. Untuk tiga ini sepakat, makan, minum, jima itu batal puasa. Puasa dikatakan batal kalau terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, orang tersebut sudah tahu ilmunya. Sudah tahu ilmunya. Yang kedua, dilakukan dalam kondisi zakir, ingat. Yang ketiga, tanpa ada paksaan. Dilakukan tanpa ada paksaan. Sengaja dia melakukan, tanpa ada yang memaksa. Jelas? Ya, kalau orang belum tahu ilmunya, baru masuk Islam, ada orang baru masuk Islam, misalkan Pak D ini baru masuk Islam, misalkan siapa tahu kan, doakan antum, siapa tahu besok masuk Islam, ikut puasa dia tahun ini. Nah, tahu-tahu dia Ramadan dia nggak makan nasi, tapi dia makan Indomie, dikasih tahu, ukiro katanya Mas Nasin, nggak boleh itu makan nasi, aku makan Indomie, batal nggak puasanya? Tidak batal karena belum sampai ilmu pada dia. Difahami? Yang kedua, dia harus ingat, sadar melakukan tadi. Tapi kalau dia tidak ingat, Agus jualan kurma, tahu-tahu ada pelanggan datang, buka kardus langsung dicicip sama dia. Habis sih kok, pas nak nyicip kedua kali, Agus ngomong, puasa. Lah temakan sih kok, batal tidak puasa? Tidak batal. Yang ketiga, tanpa ada paksaan. Memang sengaja dilakukan dengan keinginan dia pribadi, tanpa ada orang memaksa. Kalau ada yang maksa, ya tidak batal. Nah, di sini disebutkan makan jelas batal, minum jelas. Nah, untuk makan minum ini tadi banyak cabang. Ya, ringkasnya apapun yang dimasukkan dalam mulut, baik dia tadi sifatnya nutrisi, atau sifatnya membahayakan, atau sifatnya tidak membahayakan dan tidak bermanfaat, juga batal. Nutrisi, makanan yang dimasukkan, batal. Yang membahayakan, racun antum minum, tetap batal puasa antum dan nyawa antum melayang. Yang ketiga, tidak ada manfaat. Misalkan apa? Apa yang dicontohkan Syekh Utsaimin kemarin? Tali ya, tali-tali kecil. Antum makan rambut misalkan kan? Atau kutu antum makan, batal. Bahkan air liur antum sendiri, ini air liur, antum ludahkan ke sendok, antum telan lagi, batal. Difahami? Antum ngiler. Tapi sadar, meler. Kemudian antum jilat. Antum gini kan, batal. Difahami? Nah. Minum. Masuk yang makan apa tadi? Sisa-sisa plek yang ada di gigi, batal. Apalagi dok? Cabang-cabangnya. Plek di gigi batal. Ya, ada rendang-rendang nempel di gigi antum dorong-dorong dengan lidah, itu batal. Permen karet batal, rokok batal. Apalagi cabang-cabang furuknya.
Nah, untuk semprotan orang penyakit asma itu ada khilaf, ya ada khilaf. Inhaler boleh, tetes hidung batal, tetes mata boleh, tetes telinga boleh, tetes hidung, tetes mulut batal. Kentut dalam banyu tidak batal. Obat yang dimasukkan melalui dubur, obat ambeien dan yang lainnya, apa bahasanya Arabnya kemarin? Hikna, itu tidak batal. Apalagi itu? Alat yang dimasukkan dalam mulut, apa namanya kemarin? Ya, apa teleskopi apa namanya? Endoskopi ya? Apa istilah bahasa Syekh Utsaimin kemarin apa? Hah? Minzor, alat memasukkan dalam mulut itu nah. Yang untuk ngecek. Selagi itu tidak diolesi minyak, duhun kata beliau tidak batal. Intinya apapun yang dimasukkan dalam mulut batal. Ya. Nah, kemudian disebutkan di sini au ista'atoh. Ista'atoh itu su'ud ya, su'ud tadi yang dimasukkan di hidung ya. Apapun yang gurah itu batal. Gurah. Au istaqo'ah, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja batal. Menurut jumhur. Sebagian para ulama bilang muntah itu sengaja tidak batal. Ya, sengaja atau tidak sengaja tidak batal. Itu muntah. Namun jumhur mengatakan batal. Itu juga pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Apalagi kalau muntah tidak sengaja tidak batal. Ya. Walaupun di sana tadi ada ulama yang berpendapat, ya, di Yaman banyak juga yang berpendapat muntah itu sengaja ataupun tidak membatalkan puasa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, muntah kalau disengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Apa dalilnya kata Syekh Ibnu Utsaimin? Dalilnya yang pertama hadis. Man istaqa'a fa'alil qadha. Siapa yang muntah dengan sengaja maka wajib mengqadha. Ya, wajib qadha. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini hadis sahih. Namun sebagian para ulama mengatakan hadisnya mu'al. Syekh Muqbil berpendapat hadis ini mu'al, dhaif. Digolongkan dalam hadis-hadis yang ada kelemahan secara samar. Nah, kalau dengan kias juga kata Syekh Utsaimin itu bisa dengan kias. Ya, dengan kias. Muntah itu dikatakan batal, bisa dikatakan juga dari sisi kias. Kenapa? Jima itu batal. Kenapa? Karena melemeskan badan. Muntah juga kalau disengaja melemeskan badan. Ya benar? Nah, itu tadi kiasnya seperti ke sana. Kemudian di sini disebutkan istamna. Istamna itu onani. Onani menurut jumhur batal. Menurut Ibnu Hazm tidak batal. Ibnu Hazm menyatakan tidak batal. Seingat ana di zaman sekarang ada yang berpendapat tidak batal. Onani itu tadi. Ana lupa ya. Apa Syekh Muqbil atau Syekh Albani ya. Intinya jumhur menyatakan batal. Ya, jumhur mengatakan batal, Ibnu Hazm mengatakan tidak batal. Kenapa dikatakan batal? Itu kan syahwat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarh Mumti', Rasul itu kan menyatakan yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang puasa itu meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya karena aku. Keluarnya sperma itu adalah syahwat kata Syekh Ibnu Utsaimin. Apa dalilnya? Dalilnya ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasul ketika Rasul menjelaskan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kata Rasul, pada kemaluan kalian itu dianggap sedekah. Maksudnya hubungan suami istri itu sedekah. Sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau diletakkan pada perkara yang haram, gimana? Dosa, kata Rasul. Namun kalau diletakkan pada perkara yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Dari sisi diletakkan ini tadi, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang diletakkan syahwat ini tadi apa? Bukankah mani, kata beliau. Itu sisi pendalilannya. Kemudian di sini disebutkan au qabbala au lamasa. Kalau dia mencium istrinya atau dia menyentuh istrinya lalu keluar mani atau keluar mazi,
Maksudnya batal. Ringkasnya, kalau mencium istri, memeluk istri, merangkul istri, bercumbu dengan istri, yang keluar sampai sperma, batal. Kalau mani, tidak batal. Itu saja, titik ya. Itulah kesimpulan Syekh Ibnu Utsaimin ya. Ya enggak? Kesingkat Nana. Ya enggak? Kalau mazi, batal. Batal. Untuk mani, batal. Kalau seseorang meluk istrinya, ngerangkul istrinya, cium istrinya, sampai keluar spermanya, walau tidak melakukan hubungan badan, maka puasanya batal. Tapi kalau peluk dan cium istrinya, keluar mazi, puasanya tidak batal, tapi mengurangi kadar pahala. Difahami? Beda mazi, beda mani. Kemudian, atau dia ngulang-ngulangi pandangan. Ya. Kalau sekali lihat istri sekali, sampai keluar sperma, puasa tidak batal. Tidak tahu, memang mungkin orang yang terlalu syahwatnya tinggi itu sekali, melihat istrinya saja sudah sampai keluar sperma, puasa tidak batal kalau sekali. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau 2 kali, makanya Ibnu Qudamah menyebutkan karrara an-nadhar, diplototi sama dia, dilihat-lihat terus sampai keluar sperma, cuman sebab melihat saja, maka puasa batal. Au hajama au ihtajama amidan, atau bekam atau yang dibekam. Tukang bekam, menurut pendapat sebagian para ulama, batal. Yang dibekam juga batal. Namun menurut pendapat sebagian para ulama, tukang bekam tidak batal. Apa hubungan bekam pakai kop? Yang batal itu kalau disedot, khawatir tertelan. Bagaimana yang dibekam? Yang dibekam, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang bilang bekam itu membatalkan puasa, ada yang bilang bekam tidak membatalkan puasa. Yang mengatakan bekam membatalkan puasa berdalil dengan hadis aftarul hajim wal mahjum. Aftarul hajim wal mahjum. Kata Rasul, batal puasa orang yang membekam dan dibekam. Nah, ini hadis terjadi kapan? Ketika Fatu Mekah. Ya enggak? Fatu Mekah. Ketika Haji Wada, Abdullah bin Abbas menceritakan, Rasul pernah melewati orang, ini Fatu Mekah, Rasul melihat melewati orang sedang bekam-bekaman. Ya. Kata Rasul, aftarul hajim wal mahjub, batal orang yang membekam dan dibekam. Itu kejadian kapan? Fatu Mekah. Ketika Haji Wada, terakhir Haji Wada, Rasul berbekam dalam keadaan muhrim, ihram, dalam keadaan berpuasa. Nah, katanya sebagian para ulama, ya, tidak batal. Kenapa? Hadis yang terakhir ini tadi memansuh hadis yang pertama. Itu pendapat siapa kemarin? Ibnu Abdul Bar, ya? Ya, Ibnu Abdul Bar. Ya, pendapat yang dikeluarkan Ibnu Abdul Bar. Bahwasannya hadis yang Rasul berbekam itu di Haji Wada. Rasul ngomong bekam batal itu di Fatu Mekah. Jadi hadis terakhir menghapus hukum yang pertama. Ringkasnya, lebih afdol antum jangan berbekam di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana donor darah? Sama. Donor darah masuk ke pembahasan bekam tadi. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Afdolnya, ya, jangan donor darah kalau tidak penting. Tapi kalau penting donor darah, antum silakan donor. Terus afdolnya qadha, ya, karena masalah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kemudian di sini zakiran li saumihi fasada shaumuhu. Kalau dilakukan dengan kondisi sadar, ingat, maka puasanya batal. Kalau dilakukan dengan lupa atau dipaksa, maka tidak batal puasanya. Kemudian wa in tara ila halqihi dzubabun aw ghubarun aw tamatmadu aw istanshaqa fa wasala ila halqihi ma'un aw fakkara fa anzala aw qattara fi ihlilihi aw ihtalama aw dzara'ahu alqay'u fa lam yafsud shaumuhu. Baca Syu'bah. Jika ada atau tubuh yang lepas kemudian masuk ke dalam tenggorokan, bertumbuh-tumbuh dan memasukkan air ke dalam hidung, ada air yang masuk ke dalam tenggorokannya, memikirkan syahwat ketika keluar mani, meneteskan sesuatu ke dalam kemaluannya, mimpi basah atau muntah yang tidak disengaja, maka semuanya tidak membatalkan puasa. Kalau ada antum mangep-mangep masuk lalat, ya, tidak disengaja, puasa tidak batal. Ya, lagi mangep-mangep, kemasukan kerikil, ketelan, tidak batal. Kumur-kumur, sebenarnya niatnya kumur-kumur, bukan niatnya untuk nelan air. Ketelan, tidak batal. Istinsyak, niatnya istinsyak, ketelan, masuk ke hidung, tidak batal. Ya, terpikir,
terpikir, ya, tidak batal, tidak batal. Tetes, apa namanya? Tetes meneteskan sesuatu di kemaluan, ihlil, atau masukkan alat di kemaluan juga tidak batal. Mimpi basah tidak batal, muntah tanpa sengaja tidak batal. Kemudian, waman akala yadhunnu lailan fabana naharon aftara, waman akala syakan fi tulu'il fajri lam yafsud shaumuhu, wa in akala syakan fi ghurubi syamsi fasada shaumuhu. Baca. Gini, siapa yang makan, dugaan dia masih malam, sahur antum. Menurut antum, dugaan antum masih malam, belum azan subuh. Pas jingok jam itu misalkan kecepatan apa namanya, lambat dah, mati jamnya di rumah antum. Nah, makanlah kata antum. Gak terdengar pula di masjid ini ada suara wong zikir, pokoknya sunyi. Antum kira belum subuh, masih antum makan. Pas jingok jam tadi jam mati kan. Pas antum cek jam tangan atau jam HP, ternyata lah 5:30. Batal gak puasa antum? Gak batal. Kenapa? Karena antum membangun di atas asal. Hukum asal masih malam. Sampai antum yakin kalau itu sudah siang. Atau orang yang ragu, inilah terbit subuh apa belum ya? Contoh. Sekarang masalahnya tuh, sering terjadi permasalahan berkaitan dengan azan subuh. Subuh itu tadi. Antum yakin enggak dengan jadwal yang ditetapkan Kemenak? Sudah masuk subuh. Yakin enggak Firhan? Ragu. Kalau antum ragu, berkumandang azan dengan patokan Kemenak, masih boleh makan. Karena antum ragu. Hukum asal sampai yakin. Apa yakinnya antum? Masjid Al-Jannah. Berapa menit Kak Dibi ke Al-Jannah berapa? 8 menit. 8 menit. Antum jangan ikuti masjid apa yang dekat rumah antum itu. Ikut Masjid Al-Jannah. Si Rofi, antum yakin enggak masjid yang suara situ? Atau Akuis sana enggak molor antum ragu, antum yakin yang di sini, berarti patokan di sini. Difahami? Kan ragu tadi. Nah, kalau ragu masih. Cak mana kalau antum kira-kira untuk kehati-hatian sudah adzan ini tadi? Ya enggak, sudahlah berhentilah. Sudah adzan masalahnya. Kalau sudah adzan rata-rata itu waktunya tepat. Sudah antum berhenti. Kalau antum meyakini, antum masih meragukan Kemenak ini tadi, sampaikan kepada ikhwan-ikhwan yang ragu-ragu dengan adzan Kemenak, silakan dia makan. Difahami? Dulu sempat rame di grup-grup WA, katanya udah akur adzannya Kemenak. Kalau antum ragu, silakan antum lanjutkan makan. Ini maksud kata Ibnu Qudamah, barang siapa yang makan, dia ragu tekan terbitnya fajar. Difahami? Jelas? Jadi kalau azannya masyarakat masih antum lanjutkan sampai nunggu azan Al-Jannah. Yakin antum azannya Masjid Al-Jannah 8 menit setelah azan masyarakat. Difahami? Tapi kalau antum ragu juga, azan Al-Jannah ragu, azan ada. Antum selamat, berarti antum membangun ragu juga. Kalau antum bangun ragu, ikut bayi jumhur masjid. Iya enggak? Difahami? Namun sebaliknya, kalau ragu tentang terbitnya matahari, terbenamnya matahari, ini sore, caklah gelap, lah maghrib belum ini. Nah antum ragu, lah maghrib atau belum, maka hukum asal masih dihitung siang. Kenapa keraguan tadi tidak dianggap pada malam hari? Karena hukum asal malam. Malam kan boleh makan.
Ketika antum ragu siang-siang menjelang maghrib, hukum asal belum maghrib, tapi apa? Siang. Tidak boleh antum pindah dari hukum siang, melainkan dengan apa? Dengan yakin. Kaidahnya apa? Al-yakin la yazulu illa bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Al-yakin la yazulu bisyak. Tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Kemudian, afdalus siyam siyamu Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wallahu ta'ala shawab. Ini puasa sunnah, ya. Itu ringkasnya berkaitan dengan puasa. Sedikit mungkin kita tambahkan berkaitan dengan buka puasa, ya. Untuk sahur, berkaitan dengan sahur yang afdal menjelang masuk waktu subuh. Jaraknya kalau di zaman Rasul itu jaraknya sekitar 50 ayat. Tapi kalau antum 50 ayat, jangan coba-coba, nanti takutnya antum belum puas makan. Ya. Jangan pula sahurnya terlalu cepat. Sampai jam 3 subuh antum udah sahur. Jangan. Adakah doa niat yang dibaca? Tidak ada niat yang harus dilafadzkan. Cukup dalam hati antum niat untuk puasa hari esok. Apakah niatnya di awal bulan atau harus setiap malam? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan cukup berniat di awal bulan selama tidak ada niat untuk memutus puasa Ramadan. Ada yang mengatakan niat tiap malam harus. Kemudian berkaitan dengan sahur, afdal antum jangan tinggalkan makan kurma. Ya, makan kurma. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian para ulama, nikmat sahur at-tamr, sebagus-bagus sahur adalah kurma. Kemudian berbuka. Untuk berbuka, untuk doa buka puasa, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Doa zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan dhaif. Ringkasnya antum mau doa enggak. Minimal baca bismillah. Ya. Enggak usah diperpanjang. Kadang heran sebagian ikhwan ini suka memperpanjang masalah. Kayak kemarin itu. Masalah surat Al-Kahfi. Ya. Apa hukum surat Al-Kahfi? Nah, enggak boleh. Ternyata ini tadi. Di Yaman itu, tahu enggak? Seluruh masyayikh, rata-rata murid Syekh Mukbil menyatakan dhaif hadis membaca surat Al-Kahfi. Enggak ana sampaikan kepada antum. Kenapa? Karena rata-rata antum berpendapat surat Al-Kahfi itu sunnah dibaca. Di Yaman semuanya menyatakan dhaif hadis zahabat dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Enggak pernah ana komentar. Antum bacalah doa itu tadi, ya, karena masyhur antum seperti itu. Difahami? Ya. Kemudian yang berbuka, apakah dengan kurma? Apakah dengan air? Yang afdol rutob? Enggak ada rutob ya kurma, enggak ada kurma air. Itu yang afdol, ya. Itu berkaitan dengan buka puasa. Wallahu ta'ala alam shawab. Adapun kalau antum pengen rinciannya antum dengarkan rekaman kajian kita, ada kitab ini dibahas rinci. Antum kalau pengen dengar rincian masalah puasa, mungkin cukup dengarkan ini. Ini kitab baru kita selesaikan, baru separuh. Ya, masih banyak belum selesai. Ya. Kalau antum pengen rinci detail, ini Syarhul Mumti' Syekh Ibnu Utsaimin disebutkan rincian lebih dalam. Ya, kalau ini cuma secara ringkas, wallahu ta'ala shawab, kita cukupkan pelajaran kita di siang hari ini. Kami mengundang antum semua ba'da zuhur, mungkin kalau belum ada udzur mungkin ikut makan bersama dikarenakan ada ada nasi dikasih.